Hai, apa kabar teman-teman? Pada video Islamologi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana Muhammad menerima wahyu pertamanya dan fenomena-fenomena apa saja yang menyertai Muhammad ketika dia mengklaim menerima wahyu dari Jibril. Kita akan belajar mengenai hal ini. Saya akan menerjemahkan apa yang Abuna Zakaria Butros sudah sampaikan. Sumber-sumber yang akan kami ambil adalah dari kitab-kitab primer atau sumber-sumber primer, kitab-kitab sahih yang kebanyakan masih berbahasa Arab dan belum diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya. Abuna Zakaria Butros sudah menerjemahkannya bagi kita. Dan dia adalah seorang Arab Kristen sehingga bahasa Arab adalah bahasa ibunya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mensupport saya lewat Patreon. Anda bisa menghubungi saya secara pribadi lewat Patreon atau meminta dokumen-dokumen presentasi saya. Terus dukung pelayanan Al-Hayat Indonesia dan jangan lupa like dan subscribe videonya. Timotius 2 ayat 15-16 mengatakan demikian. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Belajarlah untuk menunjukkan bahwa dirimu pantas diakui oleh Tuhan, seorang pekerja yang tidak perlu merasa malu dan dapat dengan tepat membedakan firman kebenaran. But shun prevailed and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Ini adalah kitab Ahkam Al-Quran dalam bahasa Arabik oleh Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Razi Al-Jassas. Abuna Zakaria Butros menyatakan bahwa dalam Islam tampaknya kehormatan Muhammad harus dijaga lebih ketat daripada kehormatan Allah. Untuk membuktikan hal ini, dia mengutip dari buku hukum Arab terkenal yang disebut Kitab Ahkam Al-Quran atau Kitab Hukum Al-Quran oleh sarjana terkenal Al-Jassas. Menurut buku ini, orang yang murtad tidak boleh dibunuh sampai dia diberikan hukuman mati, beberapa kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Islam. Tetapi buku yang sama ini dengan jelas menyatakan bahwa siapapun yang menghina nama Nabi Muhammad harus dibunuh tepat di tempatnya berdiri, tidak diberi kesempatan untuk bertobat atau menarik kembali kata-katanya. Jadi sementara orang-orang yang menghina Allah dengan dasar menolaknya dan mencoba melepaskan diri dari agamanya mendapat beberapa kesempatan untuk bertobat, tetapi tidak dengan orang yang menyinggung Muhammad. Dengan demikian, menurut logika Abuna Zakaria Butros, dalam Islam Muhammad telah mendapat tempat yang lebih tinggi daripada Allah. Dalam video saya yang lain, saya menampilkan daftar 40 orang di mana Muhammad memerintahkan secara langsung untuk membunuh mereka. Kebanyakan dari mereka hanya menciptakan puisi atau menyanyikan lagu-lagu yang satir atau merupakan sindiran kepada Muhammad. Muhammad tidak suka dan memerintahkan untuk dibunuh hanya karena mereka menyindir atau mengolok-olok Muhammad. Nanti kita lihat apa bedanya moral Yesus dengan Muhammad. Sekarang kita bicara dulu mengenai 3 syarat kenabian. Di dalam Alkitab, semua nabi berbicara secara langsung dengan Tuhan, termasuk Musa. Demikian pula Al-Quran menegaskan hal ini dengan mengatakan bahwa Allah berbicara langsung kepada Musa. Quran surat An-Nisa nomor 164. Jadi bagaimana dengan Muhammad? Tanya Abuna Zakaria Butros, apakah Tuhan berbicara kepadanya secara langsung? Tidak. Sebaliknya, dia dikunjungi oleh suatu makhluk yang Muhammad sendiri meyakini sebagai setan pengikutnya atau jin. Adapun prasyarat kedua adalah nubuatan. Apakah nubuatan dari Nabi Muhammad? Ayat-ayat Al-Quran dengan jelas menunjukkan bahwa Muhammad tidak mengetahui tentang masa depan. Quran surat 6 ayat 50, Quran surat 7 ayat 188. Untuk prasyarat ketiga kenabian, mujizat. Muhammad tidak mempunyai mujizat. Muslim mengklaim mujizat Muhammad adalah Al-Quran. Kemarin kita sudah melihat bahwa banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa kalau kamu taat kepada Rasul, sama dengan kamu taat kepada Allah. Kalau kamu berdurhaka atau berpaling daripada Rasul, kamu berpaling daripada Allah. Muslim memuja dan menyembah Muhammad sambil meminum air kencing dan darah bekas bekalnya. Kita lihat dulu apa kata Ustadz ini. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata ini perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci. Darahnya Nabi suci, darahnya Nabi Muhammad suci. Abdullah ibn Zubair pernah meminum darah bekas hijamah. Tahu hijamah?
bekam. Darah bekas bekamnya Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair, kamu buang ini darah di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Abdullah bin Zubair bawa itu darah. Dia lihat nggak ada orang, dia minum darah Nabi Muhammad. Dia pergi lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah aku buang di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Di mana kau buang? Di perutku ya Rasulullah. Kenapa kamu? Kan nggak dilihat orang ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Haram jasadmu disentuh api neraka. Darahnya Nabi suci. Kencingnya Nabi suci, apalagi hatinya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kalau ngomong itu berdasarkan kitab. Kalau mau belajar, jangan belajar di Google kamu. Belajar sama kitab-kitab salah. Sekarang kita mau melihat dan membaca bagaimana kisah pewahyuan Muhammad di Gua Hira. Ini adalah kitab Miskat Al-Masabi, di dalam bahasa Arabnya Miskat Al-Masabi. Terjemahan bahasa Inggrisnya adalah Nis for Lamps atau ceruk untuk lampu-lampu. Buku ini adalah versi yang diperluas dari Masabih Al-Sunnah karya Al-Bagawi oleh Muhammad Ibn Abdullah Khatib Al-Tabrisi. Khatib Al-Tabrisi ini meninggal sekitar tahun 741 Hijriah atau 1340-1341 Masehi, menjadikan versi teks asli Arab ini lebih mudah diakses oleh mereka yang tidak memiliki pengetahuan lanjutan tentang ilmu hadits. Kitab ini berisi antara 4.434 dan 5.945 hadis yang dibagi menjadi 29 buku dan dianggap oleh ulama Sunni menjadi tulisan yang penting. Al-Tabrisi menambahkan 1.511 hadis ke dalam hadis yang terdapat dalam kumpulan Masabih Al-Sunnah. Al-Bagawi menggolongkan banyak hadis sebagai hadis yang sahih, ketika Al-Tabrisi terkadang tidak setuju. Kita baca bab mengenai panggilan dan permulaan wahyu. Kita akan belajar siapakah yang menampakkan diri kepada Muhammad di Gua Hira. Mengapa dia selama 12 tahun tidak tahu siapa makhluk atau roh yang menampakkan diri ini. Baru ketika di surah Al-Baqarah yang merupakan hampir pewahyuan terakhir di dalam hidupnya, dia mengatakan Jibril. Kita lihat dulu ya, kita baca sumber-sumber aslinya. Tiba-tiba dia datang saat ku dalam gua. Hei, hei, siapa dia? Ku sedang mimpi melihat dia di depanku. Hei, hei, siapa dia? Aduh, kaget aku. Dia meremasku sampai tak bisa bernafas. Hei, hei, siapa dia? Dia memintaku untuk terus membacanya. Hei, hei, siapa dia? Gue nggak bisa baca, goblok. Siapa gerangan Dinda, bidadari dari surga, ataukah burung kenari, pembawa harapan pelipur hati? Datang diam-diam, pergi tak diantar. Hei, hei, siapa dia? Datang diam-diam, pergi tak diantar. Hei, hei, siapa dia? Presentasi kita kali ini akan mengambil referensi sebagai berikut. Kitab Al-Sirah Al-Halabiyah bagian pertama, halaman 380, 405, dan halaman 407. Kitab Al-Hilal Muhammad Al-Tahir Al-Azam, halaman 102 dan 104, Fatirat Wan, diterbitkan oleh Dar Al-Hilal pada tahun 1994 edisi pertama. Buku Fenomena Al-Quran halaman 140 ditulis oleh Malik bin Nabi, diterbitkan oleh The Contemporary Thought House edisi pertama 1947. Buku fikih biografi Nabi halaman 68 dan 69 ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, terbitan Dar Al-Salam edisi pertama 1977. Buku Kars Al-Maskil dari hadis 2 Sohih karya Ibn Al-Jauzi volume 4 halaman 273 diterbitkan oleh Dar Al-Watan di Riyadh 1418 Hijriah. Buku Tari Al-Tarib fi Sarah Al-Takrib oleh Zain Al-Din Ibnu Al-Husaini volume 4 halaman 180, penerbitnya Dar Al-Fikir Al-Arabi. Kemudian Al-Bidayah wa Nihaya yang awal dan akhir oleh Ibn Katsir volume 3 halaman 7 dan 15. Sahih Al-Bukhari volume 6 halaman 2561. Sahih Al-Bukhari volume 4 halaman 1894. Sahih Al-Bukhari volume 2 halaman 531. Hadis 1393, Sahih Al-Bukhari volume 1 halaman 4, Sahih Muslim volume 1 halaman 141.
Kita akan mengambil juga dari buku Umdat Al-Qari Sahih Al-Bukhari, volume 24, halaman 129. Kitab Biografi Nabi oleh Ibn Hisham, bagian 2, halaman 75. Buku Sejarah Al-Tabari, bagian 1, halaman 533. Sejarah Islam oleh Syams Al-Din Al-Tahabi, bagian 1, halaman 134. Ust Al-Gaba fi Marifat Al-Shahabah, The Line of the Forest and the Knowledge of the Sahabah, Siautan dan Pengetahuan Para Sahabat, buku volume 7 halaman 92 dan 93, penulisnya Ali bin Muhammad Al-Jasri bin Al-Atir, penerbitnya Dar Ibn Hashim, edisi pertama tahun 2012. Kitab Sejarah Al-Kamil oleh Al-Syaibani, bagian pertama halaman 358. Badzlu Ma'un Wivada Al-Ta'un, karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, volume 7 halaman 600 dan 601. Buku Fathul Bari, penjelasan Sahih Al-Bukhari oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, volume 8 halaman 720. The Book of Formation in the Life of Muhammad oleh Al-Siddiq Al-Amin, halaman 18, halaman 35, halaman 95 dan halaman 298. Book with the Chosen One in the Age of Resurrection, halaman 18, oleh Bint Al-Shati, diterbitkan oleh Arab Book House Beirut, edisi pertama 1972. Interpretation of the Great Quran, bagian 3 halaman 230. Kita lihat dulu masa kecil Muhammad. Ibu Muhammad, Aminah, memiliki sifat yang bersemangat dan sering mengklaim bahwa dia dikunjungi oleh roh atau jin. Dia juga kadang-kadang mengaku mendapat penglihatan dan pengalaman religius. Ibu Muhammad terlibat dalam apa yang kita sebut sekarang sebagai seni okultisme atau seni gaib. Dan orientasi dasar ini dianggap oleh beberapa sarjana telah diwarisi oleh putranya. Tradisi awal Muslim mencatat fakta bahwa ketika Muhammad hendak menerima wahyu dari Allah, dia sering jatuh ke tanah. Tubuhnya akan mulai tersentak, matanya akan berputar ke belakang, dan dia akan mengeluarkan banyak keringat. Mereka sering menutupinya dengan selimut selama kejadian seperti itu. Saat Muhammad dalam keadaan seperti trance atau tidak sadar, dia akan menerima kunjungan ilahi. Setelah trance, dia akan bangkit dan mengumumkan apa yang telah diturunkan kepadanya. Di padang pasir Arab, dunia jin atau mendapat penglihatan, mendapatkan jin, kemudian sihir ataupun mantra itu merupakan hal yang wajar pada waktu zaman Muhammad. Bahkan diceritakan setelah Muhammad menjadi nabi, dia pernah kena sihir. Kita baca ceritanya. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Hisham dari ayahnya, dari Aisyah. Dia berkata, seorang Yahudi dari Bani Zuraik yang bernama Labid bin Al-Asham telah menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun dibuat seakan-akan telah menggauli atau mendatangi istri-istrinya, padahal beliau tidak menggauli istri-istrinya ataupun mendatanginya. Kemudian Muhammad berkata, wahai Aisyah, apakah kamu telah merasakan bahwa Allah telah memberikan fatwa atau menghukumi dengan apa yang telah aku fatwakan atau aku hukumi? Dua orang laki-laki telah datang kepada aku. Lalu salah seorang dari keduanya duduk di atas kepalaku dan satunya lagi di kakiku. Kemudian salah seorang berkata kepada yang satunya, menderita sakit apakah laki-laki ini? Temannya menjawab, terkena sihir. Salah satu malaikat tersebut bertanya, siapakah yang menyihirnya? Temannya menjawab, Labid bin Al-Asham. Malaikat yang satunya bertanya, dengan benda apakah dia menyihir? Temannya menjawab, dengan rambut yang terjatuh ketika disisir dan seludang mayang kurma. Serem banget ya, kayak santet atau voodoo gitu ya. Kemudian salah satu malaikat lainnya bertanya, di manakah benda itu diletakkan? Temannya menjawab, di dalam sumur Zarwan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya bersama beberapa orang sahabatnya, lalu berkata, wahai Aisyah, seakan-akan airnya berubah bagaikan rendaman pohon inai atau seakan-akan pohon kurmanya bagaikan kepala setan. Aku bertanya, Aisyah nih ya, wahai Rasulullah, tidakkah Anda mengeluarkannya? Kemudian beliau menjawab, tidak, sesungguhnya Allah telah menyembuhkanku dan aku hanya tidak suka memberikan kesan buruk kepada orang lain mengenai peristiwa ini. Kemudian beliau memerintahkan seseorang membawanya, maksudnya barang-barang yang dipakai untuk menyihir itu, lalu menguburnya. Hadis ini juga diperkuat oleh riwayat dari Abu Usamah dan Abu Damrah serta Ibnu Abu Az-Zinad dari Hisham. Al-Aits dan Ibnu Uyainah mengatakan dari Hisham mengenai lafaz musyatun, sisir, dan musyakoh, helai rambut yang jatuh karena disisir. Kemudian dikatakan pula al-musyatanah, yaitu helai rambut yang jatuh apabila disisir. Sedangkan musyakoh ialah rambut yang melekat pada sisir tatkala menyisir.
Dan Anda bisa baca ini banyak sekali ya di Sahih Al-Bukhari nomor 5321, 5323, 5324, banyak sekali. Sahih Muslim ada di 4059 dan masih banyak lagi hadis-hadis sahih yang menyatakan Muhammad pernah disihir dengan selai rambut dari tubuhnya. Kisah ini diceritakan oleh Halimah, jadi inang pengasuh Muhammad. Ya, jadi dia itu dari bayi sudah dilepaskan oleh Aminah atau ibunya kepada Halimah untuk diasuh ya atau disusui oleh Halimah. Nah, Halimah ini menceritakan ketika Muhammad kira-kira berusia masih kecil, kira-kira 4 tahun, ada kejadian seperti ini teman-teman. Beberapa bulan setelah kami kembali, dia dan saudaranya bersama domba-domba kami di belakang tenda, ketika saudaranya berlari dan berkata kepada kami, ini anaknya Halimah ya, 2 pria berpakaian putih telah menangkap Muhammad atau saudaraku orang Quraisy itu dan melemparkannya ke bawah dan membuka perutnya dan sedang mengaduknya. Kemudian kami berlari ke arahnya, Halimah nih ya, dan menemukannya berdiri dengan wajah yang marah. Kami memegangnya dan saya bertanya, ada apa? Kemudian dia berkata, 2 orang laki-laki berjubah putih datang kepada saya dan melemparkan saya ke bawah dan membuka perut saya dan mencari di dalamnya karena saya tidak tahu apa-apa. Jadi kami membawanya kembali ke tenda kami. Kemudian ayahnya berkata kepada saya, ini maksudnya suami Halimah ya, saya khawatir anak ini terkena stroke, jadi bawa dia kembali ke keluarganya sebelum terlambat. Jadi kami menjemputnya dan membawanya ke Aminah ya, ke ibunya yang bertanya mengapa kami membawanya ketika saya mengkhawatirkan kesejahteraannya dan ingin menjaganya bersama saya. Saya berkata kepadanya, Tuhan telah membiarkan anak saya ini hidup sejauh ini dan saya telah melakukan tugas saya. Saya takut penyakit akan menimpanya, jadi saya membawanya kembali kepadamu seperti yang kamu inginkan. Kemudian Aminah ini bertanya kepada saya, apa yang terjadi? Dan tidak memberi saya kedamaian sampai saya memberitahu dia. Ketika dia bertanya, Aminah ya bertanya kepada Halimah, apakah kamu takut ada setan merasukinya? Saya menjawab, iya, bahwa saya takut. Dia menjawab, bahwa tidak ada setan yang berkuasa atas putranya yang memiliki masa depan cerah di hadapannya. Dan kemudian dia menceritakan bagaimana ketika dia hamil, ya, hamil Muhammad maksudnya ya, sebuah cahaya keluar darinya yang menerangi sampai ke kasir Busra di Suriah. Dan bahwa dia telah melahirkan Muhammad dengan kesulitan yang paling sedikit yang bisa dibayangkan. Jadi diceritakan Aminah itu punya beberapa anak lainnya. Ketika dia melahirkannya, dia meletakkan tangannya di tanah, mengangkat kepalanya ke langit. Tinggalkan dia dan pergi dengan damai, katanya. Ini Anda bisa baca di The Life of Muhammad, a translation of Ibn Ishaq Sirat Rasulullah dengan pengantar dan catatan oleh Alfred Guillerme ya di Oxford University Press Karachi. Ini cetakan ke-10 tahun 1995 halaman 7172 atau Anda bisa baca di dalam Sirat Rasulullah Ibn Hisham versi Indonesia. Kisah yang sama mengenai masa kecil Muhammad tinggal bersama Halimah ini diceritakan juga oleh Abu Fidah halaman 4. Ya, jadi dia menceritakan hal yang sama persis. Jadi ketika beberapa waktu berlalu, kemudian Muhammad dan saudara angkatnya ini pergi jauh dari rumah main-main gitu ya. Kemudian putra Halimah ini datang kepada ibunya dan berkata, 2 orang laki-laki berjubah putih telah menangkap anak laki-laki Quraisy itu dan telah melemparkannya ke bawah dan mengoyak perutnya. Maka Halimah dan suaminya pergi ke tempat anak itu berada, tetapi menemukan dia berdiri di atas kakinya dan mereka berkata, apa yang terjadi padamu? Kemudian Muhammad menjawab dan berkata, 2 orang datang kepada saya dan melemparkan saya ke bawah dan merobek perut saya. Kemudian suami Halimah berkata kepadanya, saya sangat takut anak ini terkena epilepsi. Jadi mereka membawanya balik ke ibunya Aminah. Dan Halimah berkata kepada Aminah, saya khawatir dia kerasukan setan. Tapi Aminah berkata, apa urusan setan dengan anakku sehingga dia menjadi musuhnya? Ini dari T.B. Hughes, Dictionary of Islam, halaman 368. Muslim nanti mengedit cerita ini bahwa ketika Isra Mi'raj lah, perut Muhammad ini dibelah jadi 2 oleh 2 orang malaikat, kemudian dicuci dalamnya, kemudian diinstalkan hikmat gitu ya dan pengetahuan di dalam hatinya Muhammad ini sebelum Isra Mi'raj. Jadi dicuci, dibelah dulu perutnya. Nah, tapi sebenarnya cerita yang terjadi itu adalah ketika Muhammad masih kecil, ketika dia ada bersama Halimah. Nah, fenomena Muhammad terlempar, jatuh, ya tidak sadarkan diri dan sebagainya, kemudian bisa berhalusinasi seperti ini merupakan kejadian-kejadian yang terus berlanjut di dalam kehidupan Muhammad sampai ketika dia dewasa. Kalau kemarin kita sudah belajar bahwa Lailatul Qadar, yaitu turunnya Quran atau nuzulul Quran, merupakan mimpi yang diperlihatkan kepada Muhammad, tapi Muhammad lupa kapan tanggal daripada nuzulul Quran ini. Sekarang kita lihat bahwa wahyu pertama yang diterima Muhammad di Gua Hiro, ini adalah mimpi Muhammad dalam keadaan tertidur. Sekarang kita melihat bagaimana Muhammad mendapatkan wahyu pertamanya. Telah menceritakan kepada kami Abu At-Tahir Ahmad bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Sarah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab. Dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus
dari Ibnu Syihab, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah mengabarkan kepadanya bahwa dia berkata, wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali terjadi adalah dalam bentuk mimpi yang benar dalam tidur beliau atau ar-ruyah as-sadiqah. Tidaklah beliau mendapati mimpi tersebut, melainkan sebagaimana munculnya keheningan fajar subuh. Kemudian beliau suka menyepi sendiri. Beliau biasanya menyepi di Gua Hira. Di sana beliau menghabiskan beberapa malam untuk beribadah kepada Allah sebelum kembali ke rumah. Untuk tujuan tersebut, beliau membawa sedikit perbekalan. Setelah beberapa hari berada di sana, beliau pulang kepada Khadijah mengambil perbekalan untuk beberapa malam. Keadaan ini terus berlarut hingga beliau dibawakan wahyu ketika beliau berada di Gua Hira. Kemudian ini adalah narasi standar yang dipercaya oleh muslim seluruh dunia. Wahyu tersebut disampaikan oleh malaikat Jibril dengan berkata, bacalah wahai Muhammad. Beliau bersabda, aku tidak pandai membaca. Rasulullah bersabda, lalu malaikat memegang dan memelukku erat-erat. Ketika aku merasakan kepayahan, ia pun melepasku. Kemudian dia berkata, bacalah wahai Muhammad. Beliau bersabda, aku lalu menjawab, aku tidak bisa membaca. Beliau melanjutkan, Jibril kemudian memegang dan memelukku erat-erat lagi. Hingga ketika aku merasakan kepayahan, ia pun melepasnya kembali. Bahasa aslinya sampai aku bisa bernafas kembali. Kemudian dia berkata, bacalah wahai Muhammad. Beliau bersabda, aku lalu menjawab, aku tidak pandai membaca. Beliau melanjutkan, Jibril kembali memegang dan memelukku erat-erat. Sehingga ketika aku merasakan kepayahan, ia pun melepaskanku. Kemudian dia membaca firman Allah yang dipercaya sebagai surat Al-Alaq ayat 1-5 yang dipercaya sebagai wahyu pertama yang diterima Muhammad di Gua Hira. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Rabbmu atau nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu yang maha pemurah yang mengajar manusia melalui pena. Dia mengajar manusia sesuatu yang tidak diketahui. Setelah kejadian itu, kemudian Muhammad pulang dalam keadaan ketakutan hingga menemui Khadijah. Bahkan versi aslinya mengatakan dia merangkak di atas tangan dan kakinya. Jadi dia itu saking takutnya sampai gemetaran nggak bisa jalan, teman-teman. Ya, dia harus merangkak. Kemudian Muhammad berkata, selimuti aku, selimuti aku. Ya, lalu Khadijah memberi beliau selimut hingga hilang rasa gemetar dari diri beliau. Kemudian beliau bersabda kepada Khadijah, wahai Khadijah, apakah yang telah terjadi padaku? Versi Asia mengatakan, aku takut ini kayaknya jin pengikutku atau setan yang melakukan ini. Ya. Kemudian Muhammad pun menceritakan seluruh peristiwa yang telah terjadi. Muhammad berkata lagi, aku benar-benar khawatir pada diriku. Tampaknya Muhammad ini pingsan, ya, karena ditulis dia disiram dengan air dingin sampai sadar oleh Khadijah. Khadijah terus menghibur beliau dengan berkata, janganlah begitu, bergembiralah demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Demi Allah sesungguhnya kamu telah menyambung tali persaudaraan, berbicara jujur, memikul beban orang lain, suka mengusahakan sesuatu yang tidak ada, menjamu tamu, dan senantiasa membela faktor-faktor kebenaran. Kemudian Khadijah beranjak seketika menemui Warakah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupunya. Dia pernah menjadi Nasrani pada zaman jahiliyah. Jadi Warakah bin Nawfal ini dikatakan dia suka menulis dengan tulisan Arab dan katanya cukup banyak menulis kitab Injil dalam tulisan Arab. Ya, ketika itu dia telah tua dan buta. Kemudian Khadijah berkata kepadanya, paman, katanya ya. Jadi paman ini adalah panggilan yang biasa digunakan oleh bangsa Arab katanya untuk menghormati orang yang lebih tua. Dengarlah cerita anak saudaramu ini. Kemudian Warakah bin Nawfal berkata, wahai anak saudaraku, apakah yang telah terjadi? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan semua peristiwa yang telah beliau alami. Kemudian mendengar peristiwa itu, Warakah berkata ini adalah namus katanya. Jadi Warakah tidak pernah mengatakan itu Jibril atau malaikat. Ya, namus itu adalah hukum atau undang-undang yang dahulu pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi seperti Musa menerima Taurat gitu ya katanya. Ini Muhammad juga menerima hukum, ya, hukum yang sama untuk bangsa Arab. Kemudian dia berkata begini, alangkah baik seandainya aku masih muda di saat-saat kamu dibangkitkan menjadi nabi. Juga alangkah baik kiranya aku masih hidup di saat-saat kamu diusir oleh kaummu. Tetapi setelah beberapa hari Warakah meninggal dan inspirasi Allah atau wahyu Allah itu juga berhenti untuk sementara waktu. Ya, jadi bahkan Muhammad mau bunuh diri ketika Warakah bin Nawfal ini mati dan wahyu ilahi itu berhenti, stop gitu ya. Anda bisa baca di Sahih Bukhari volume 3 buku 1 hadis nomor 3. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, apakah mereka akan mengusirku? Warakah menjawab, iya.
Tidaklah setiap nabi yang bangkit membawa tugas sepertimu, melainkan pasti akan dimusuhi. Seandainya aku masih hidup di zamanmu, niscaya aku akan tetap menolong dan membelamu. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rabi, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah mengabarkan kepada kami Mamar, dia berkata, Az-Zuri berkata, dan telah mengabarkan kepada kami Urwah dari Aisyah bahwa dia berkata, wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali terjadi adalah, lalu dia melansirkan hadits seperti hadits Yunus. Hanya saja dia berkata, demi Allah, Allah tidak akan membuatmu sedih selamanya. Dan dia berkata, Khadijah berkata, wahai pamanku, dengarkan dari anak saudaramu ini. Dan telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Shu'aib bin Al-La'its, dia berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku dari kakekku, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Uqail bin Khalid berkata, Ibnu Syihab, saya mendengar Urwah bin Az-Zubair berkata, Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, lalu beliau kembali kepada Khadijah dalam keadaan hatinya ketakutan, lalu menceritakan hadis seperti hadis Yunus dan Mamar. Hanya saja dia tidak menyebutkan awal dari hadits keduanya. Wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali terjadi adalah mimpi yang benar, dan dia mengikuti perkataan Yunus. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Lalu dia menyebutkan perkataan Khadijah, wahai pamanku, dengarkan dari anak saudaramu. Anda bisa membaca dalam hadis Sahih Muslim nomor 231 Kitab Iman, hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3 Kitab Permulaan Wahyu. Biografi Nabi Muhammad atau sirat Rasulullah yang tertua yang masih ada sekarang adalah biografi Ibn Hisham yang meninggal tahun 833 Masehi, yang merupakan editing atau versi bebas dari biografi Ibn Ishaq. Jadi dia mengedit yang dipercaya sebagai tulisan Ibn Ishaq tahun 704-767 Masehi. Muslim sudah tidak mempunyai biografi yang ditulis oleh Ibn Ishaq ini. Di dalam biografi ini, Ibnu Hisham menceritakan kepada kita bahwa sebelum turunnya Al-Quran, Muhammad biasa mengundurkan diri selama sebulan setiap tahun di sebuah gua bernama Hira di Mekah. Ketika dia akan menyelesaikan kalwatnya, dia akan kembali mengelilingi Ka'bah 7 kali sebelum pulang. Suatu tahun, bertepatan dengan tahun 610, Nabi mengundurkan diri di Hira di bulan Ramadan ketika ia dikunjungi oleh roh yang membacakan kepadanya ayat-ayat pertama Al-Quran yang diturunkan, yang diyakini Muslim sebagai surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Menurut Ibn Hisham, Jibril menampakkan diri kepada Muhammad dalam tidurnya, membawa sebuah buku. Dia memerintahkannya untuk membaca. Muhammad menolak 2 kali perintah itu sebelum akhirnya menanyakan apa yang harus dia baca. Jibril menjawab dengan ayat-ayat Al-Quran berikut. Al-Alaq surah 96 ayat 1 sampai 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Muhammad kemudian membacakan ayat-ayat itu dalam tidurnya. Ketika dia bangun, dia merasa seolah-olah kata-kata itu telah terukir di hatinya. Dalam perjalanan turun dari gunung, Nabi mendengar suara dari surga berkata, wahai Muhammad, kamu adalah utusan Allah dan aku Jibril. Ibn Ishaq menulis Muhammad sering dimantrain oleh orang-orang Mekah sebelum menerima Quran. Jadi mereka menggunakan mantra kepada Muhammad. Muhammad merasa tertekan ketika menerima wahyu dan mereka menggunakan mantra untuk menenangkannya. Imam Al-Bukhari tahun 810-870 Masehi yang mengumpulkan ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad di dalam hadits Sahih Al-Bukhari memberikan catatan yang sedikit berbeda. Awal mula wahyu ilahi kepada Rasulullah adalah berupa mimpi-mimpi indah yang menjadi kenyataan seperti cahaya siang yang cerah. Kemudian dianugerahkan kesukaan untuk menyendiri. Muhammad dikatakan biasa pergi mengasingkan diri di Gua Hira, di mana dia biasa menyembah Allah saja, katanya, dalam kurung ya. Terus menerus, kita nggak tahu siapa yang dia sembah ini, karena keluarganya adalah keluarga pagan. Dikatakan dia menyendiri di dalam Gua Hira terus menerus selama beberapa hari sebelum dia ingin melihat keluarganya. Dia biasa mengambil makanan perjalanan untuk tinggal, kemudian kembali ke istrinya Khadijah untuk mengambil makanan untuk tinggal lagi. Sampai tiba-tiba kebenaran turun kepadanya ketika dia berada di Gua Hira. Malaikat itu datang kepadanya dan memintanya untuk membaca. Nabi menjawab, saya tidak bisa membaca. Nabi menambahkan, malaikat itu menangkap saya dengan paksa dan menekan saya begitu keras, sehingga saya tidak tahan lagi.
Dia kemudian melepaskan saya, ya, atau membuat saya bisa kembali bernafas dan kembali meminta saya untuk membaca, dan saya menjawab saya tidak tahu cara membaca. Jadi dia menangkap saya lagi dan menekan saya untuk kedua kalinya sampai saya tidak tahan lagi. Dia kemudian melepaskan saya dan kembali meminta saya untuk membaca, tetapi sekali lagi saya menjawab saya tidak tahu cara membaca. Jadi dia menangkap saya untuk ketiga kalinya dan menekan saya lalu melepaskan saya dan berkata, mengucapkan surat Al-Alaq yang tadi ya, ayat 1 sampai 5 yang dipercaya sebagai wahyu pertama yang diterima Muhammad di Gua Hira. Kemudian Rasulullah kembali dengan ilham dan dengan jantung berdebar kencang. Kemudian dia pergi ke istrinya Khadijah binti Khuwailid dan berkata, selimuti aku, lindungi aku. Mereka menutupinya sampai ketakutannya hilang. Dan setelah itu dia menceritakan semua yang telah terjadi dan berkata, saya takut sesuatu akan terjadi pada saya. Khadijah menjawab, tidak pernah, demi Allah, Allah tidak akan pernah mempermalukanmu. Kamu menjaga hubungan baik dengan sanak saudaramu, membawa yang lemah, membantu orang miskin, melayani tamumu dengan murah hati, dan membantu yang ditimpa musibah. Meskipun sebagian besar ulama percaya bahwa ayat-ayat surat 96 atau Al-Alaq di atas adalah yang pertama kali diturunkan, yang lain tidak setuju. Misalnya di dalam tafsir Al-Quran yang terkenal, At-Tabari mengutip beberapa orang yang bersikeras bahwa ayat pertama dari surah 74 Al-Mudathir adalah yang pertama kali diwahyukan. Selain kutipannya tentang mereka yang berpendapat bahwa itu adalah ayat-ayat surah 96. Al-Bukhari juga mengutip sejumlah perawi hadis Nabi yang mengklaim bahwa ayat-ayat surah 74 itu yang pertama kali diturunkan. Rasulullah berkata, aku pergi untuk tinggal di Hira setelah menyelesaikan masa tinggal saya, dan ketika saya turun, saya dipanggil. Saya melihat ke kanan, kiri, di depan, dan di belakang, tetapi tidak melihat siapapun. Tapi ketika aku mengangkat kepalaku, aku melihat sesuatu. Saya kemudian datang ke Khadijah dan berkata, selimuti saya dan tuangkan air dingin kepada saya. Dia berkata, mereka menutupi saya dan menuangkan air dingin kepada saya. Dia berkata, kemudian ayat-ayat berikut diturunkan. Hai orang-orang yang berkemul, bangkitlah dan peringatkan dan agungkanlah Tuhanmu. Quran surah 74 ayat 1 sampai 3. Menurut sumber-sumber Islam, Muhammad biasa pergi ke gua untuk beribadah mengikuti contoh Al-Hanifah seperti kakek dan pamannya, Abdul Muthalib. Sumber-sumber Islam juga menyebutkan bahwa Khadijah berkata, saya berharap engkau akan menjadi nabi bagi bangsa ini. Mereka melihat bahwa orang-orang Yahudi memiliki Musa sebagai nabi mereka, dan Kristen memiliki Isa sebagai nabi mereka. Jadi, mengapa bangsa-bangsa Arab tidak memiliki nabi mereka sendiri? Oleh karena itu, mereka sangat menantikan untuk memiliki nabi mereka sendiri. Syekh Khalil Abdul Al-Karim, lulusan Masjid Al-Azhar di Mesir, menyebutkan di dalam bukunya, The Forming Period in the Life of the Sincere and Faithful, masa terbentuknya kehidupan orang yang tulus dan setia, bahwa Khadijah, Waraka bin Nawfal, dan pendeta Buhairah membentuk sekolah pertama yang melatih dan mempersiapkan Muhammad agar mudah-mudahan menjadi seorang nabi. Selama 5 tahun pertama masa persiapan ini, Khadijah biasa pergi bersama Muhammad ke daerah dekat Gua Hira, di mana dia biasa menunggunya sampai dia kembali dari pengasingannya. Dia telah belajar bahwa Musa dan nabi-nabi lainnya pergi ke gunung dan kemudian menjadi nabi. Jadi dia ingin memimpin Muhammad di jalan yang sama dengan harapan bahwa sesuatu akan terjadi padanya yang menandakan bahwa dia adalah nabi yang mereka inginkan. Tetapi apa sebenarnya yang terjadi di gua ini? Muhammad di dalam kitab sumber-sumber primer dan buku-buku sirah menyatakan ketakutan bahwa yang menemuinya adalah jin pengikutnya atau setan, karena orang Arab percaya adanya jin karim, ya, jadi pengikutnya yang berupa jin. Dan Muhammad mengatakan, aku khawatir nih, kayaknya aku kena sihir atau jin yang mengikuti aku, itulah yang menemui aku. Muslim kemudian mengobarkan cerita-cerita mengenai bahwa yang menemui Muhammad adalah Jibril, tapi ini yang nanti, ya, yang selanjutnya. Tetapi pada awal-awalnya Muhammad tidak begitu yakin siapa roh yang menemui dia di Gua Hira ini. Menurut buku-buku sirah dan sumber-sumber primer, Muhammad tidak pernah berpikir bahwa yang dia temui adalah seorang malaikat. Dia selalu percaya bahwa itu adalah jin dan bahwa itu adalah pengikutnya atau setan yang mengikutinya atau jin qarin, dan bahwa dia sudah disentuh oleh jin dan bahwa dia memiliki jin. Buku-buku sirat tidak pernah menyebutkan bahwa Muhammad dia melihat seorang malaikat di sana. Mengapa? Karena kemunculan malaikat pada manusia selalu disertai dengan banyak tanda. Tanda terpenting sepanjang sejarah adalah baik di dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Alkitab Perjanjian Baru, bahwa malaikat itu membawa damai. Misalnya ketika malaikat menampakkan diri kepada perawan Maria, dia berkata, Shalom, Assalamualaikum, damai sejahtera bagimu.
Kamu penuh dengan berkat dan Tuhan bersamamu. Penampilan malaikat itu membawa kedamaian, kenyamanan, dan ketenangan. Namun kemunculan makhluk yang kemudian dinamakan Jibril kepada Muhammad ini disertai dengan hal yang aneh, yaitu meremas mencekiknya, sampai dikatakan Muhammad tidak bisa bernafas. Itulah sebabnya Muhammad tidak ragu bahwa itu adalah jin dan bahwa jin ini adalah karinnya atau pengikutnya. Malaikat mencekiknya. Menurut cerita 3 kali malaikat berkata Iqra atau baca, dan Muhammad menjawab aku tidak bisa membaca, lalu malaikat mencekiknya. Jadi bagaimana itu bisa menjadi malaikat jika dia meremas, menekannya, mencekiknya? Malaikat datang sebagai agen belas kasihan untuk memberi kehidupan, bukan untuk mencekik orang. Nah, dari sini muncul keraguan Muhammad bahwa ini bukan malaikat. Muhammad tidak pernah berpikir bahwa itu adalah malaikat. Dia berpikir bahwa itu adalah setan dan jin, dan dia pergi kepada Khadijah dan mengatakan kepada Khadijah, saya melihat seorang pengikut saya atau saya sudah disentuh oleh jin. Hanya itu yang dia pikirkan. Menurut Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah dari Syekh al-Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwa nabi-nabi palsu seperti Musailimah al-Kadzab, jadi Musailimah si pembohong, terungkap fakta bahwa mereka adalah pembohong, penindas, dan mungkin dirasuki setan atau jin. Namun ketika orang-orang yang berpikiran jernih mempelajari kehidupan dan perbuatan mereka dapat membedakan bahwa nabi-nabi ini adalah palsu dan mereka akhirnya terbongkar atau terungkap aslinya gitu ya. Nah, kita harus belajar untuk meneliti kehidupan Muhammad sesuai dengan nasihat dari Ibn Taimiyah ini. Mengenai sifat-sifat yang menindas dari nabi-nabi palsu, dari Sunan Al-Baihaqi dikatakan Muhammad setelah menyerbu desa-desa yang tidak bersalah, artinya desa-desa ini tidak mengadakan peperangan, ya mereka dalam kondisi baik-baik aja gitu ya, damai-damai aja, tiba-tiba diserbu ya. Kemudian Muhammad ini akan mengambil wanita-wanita menjadi gundik yang dia inginkan. Jadi laki-lakinya dibunuh, kemudian yang cantik-cantik diambil jadi selirnya, dan yang kurang menarik itu dia akan dikirim untuk dijual di pasar sebagai budak perempuan dan juga anak-anak. Dengan uang yang dia hasilkan dari perdagangan budak ini, dia akan membeli kuda perang dan persenjataan untuk menaklukkan desa-desa lainnya. Di dalam kitab Al-Tabaqat Al-Kubra mengutip sebuah hadis Muhammad di mana yang terakhir mengatakan, ya dia ini mengutip dari Anas bin Malik yang berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, hal yang paling saya senangi dari kehidupan dunia ini adalah perempuan dan parfum, dan dijadikan tenang hati saya ketika sholat. Ini ada di hadis riwayat An-Nasai dan Musnad Ahmad. Jadi Anda bisa membaca hadis-hadis ini secara online ya. Kemudian ketika kita menyelidiki lebih dalam lagi, ternyata beberapa ayat di dalam Quran ini mensupport atau membenarkan tindakan Muhammad. Saya akan memberikan 2 contohnya ketika kita menyelidiki kehidupan daripada Muhammad ini. Contoh pertama adalah Quran Surah Al-Ahzab, Surah 33 ayat 37. Dan ingatlah ketika engkau dalam kurung Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankan terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya dalam kurung menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia dalam kurung Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Jadi Allah ini mensupport Muhammad untuk mengambil Zainab dari Zaid ya. Nah sekarang kita lihat latar belakangnya dulu cerita ini nih. Rasulullah itu datang ke rumah Zaid bin Haritha. Ya, Zaid ini juga dipanggil Zaid bin Muhammad karena dia diangkat anak oleh Nabi Muhammad. Mungkin saat itu Rasulullah merindukannya. Ya, kemudian dia bertanya di mana Zaid. Dia datang ke tempat kediamannya untuk mencarinya, tapi tidak menemukannya. Kemudian Zainab binti Jas, ya, istri Zaid bangkit untuk menemuinya. Karena pakaiannya hanya tipis, gitu ya. Dan Zainab ini katanya putih mulus, gitu ya. Maka Rasulullah ini berpaling darinya. Dia berkata, dia tidak ada di sini, utusan Allah. Masuklah engkau yang paling aku sayangi seperti ayah dan ibuku, katanya. Tetapi Muhammad ini menolak untuk masuk. Nah, Zainab ini berpakaian tergesa-gesa ketika dia diberitahu utusan Allah ada di pintu. Ya, dia melompat dengan tergesa-gesa, nggak sempat pakai pakaian gitu ya, mungkin pakai daster waktu itu, dan membangkitkan kekaguman Rasulullah. Wow, katanya ya, putih dan mulus katanya. Nah, sehingga Rasulullah ini berbalik sambil menggumamkan sesuatu yang hampir tidak bisa dipahami. Namun dia mengatakan dengan terang-terangan, Maha suci Allah yang maha kuasa, Maha suci Allah yang membuat hatiku terpikat.
Ketika Zaid pulang, istrinya memberitahunya bahwa Rasulullah telah datang ke rumahnya. Zaid berkata, mengapa kamu tidak memintanya masuk? Dia menjawab, saya sudah memintanya tapi dia menolak. Apakah kamu mendengar dia mengatakan sesuatu? Kata Zaid. Zainab menjawab, saat dia berpaling, saya mendengar dia berkata, Maha suci Allah yang Maha Kuasa, Maha suci Allah yang membuat hatiku berpaling atau terpikat. Jadi Zaid langsung tahu kalau Muhammad ini suka kepada Zainab istrinya. Kemudian Zaid pergi menghadap kepada Rasulullah. Dia berkata, Rasulullah, aku mendengar bahwa engkau datang ke rumah saya. Mengapa engkau tidak masuk? Engkau yang aku sayangi seperti ayah saya sendiri. Rasulullah, mungkin Zainab telah membangkitkan kekagumanmu. Jadi aku akan memisahkan diri darinya. Ya, ini di sini tuh Muhammad mengatakan enggak, kamu simpan aja istrimu untuk dirimu sendiri katanya. Jadi Muhammad udah suka sama Zainab tapi dia munafik gitu ya. Kemudian Zaid ini juga suami yang aneh banget ya, ada suami kayak begini ya. Jadi dikatakan Zaid itu kemaluannya bengkak sehingga dia tidak dapat mendekati Zainab setelah peristiwa ini. Enggak tahu ini cerita yang dibuat-buat ya atau dia takut kepada Muhammad ya karena Muhammad udah suka gitu kan kepada istrinya. Kemudian Zaid ini mengatakan dia datang kepada Rasulullah dan memberitahunya ya bahwa gue udah nggak bisa lagi nih deket sama istri gue nih katanya ya. Tapi Rasulullah berkata jaga istrimu udah jangan pisah darinya katanya. Tetapi Zaid kemudian memisahkan diri dari Zainab dan meninggalkannya. Kemudian Zainab menjadi bebas katanya. Nah kemudian ayat ini turun katanya ketika Rasulullah sedang berbicara dengan Aisyah dia pingsan katanya. Tadi ya dalam kondisi trans atau tidak sadar. Ketika dia sudah sadar gitu ya. Rasulullah tersenyum dan berkata, siapa yang akan pergi kepada Zainab untuk memberitahunya kabar baik? Mengatakan bahwa Tuhan telah menikahkannya denganku. Kemudian Rasulullah membacakan Quran surah 33 ayat 37 ini. Menurut Aisyah, ya Aisyah berkata, aku menjadi sangat gelisah karena apa yang kami dengar tentang kecantikannya dan hal-hal lain, hal yang besar dan mulia tentang Zainab, gitu ya. Jadi dia merasa cemburu nih ya. Apa yang telah Tuhan lakukan untuknya dengan mengawinkannya? Jadi wah nanti dia pasti sombong nih, gitu ya. Saya katakan dia akan membanggakan dirinya atas kami. Ternyata betul. Jadi Zainab itu suka menyombongkan dirinya di depan istri-istri yang lain. Ya Zainab suka berkata, kamu ini kan cuma diberikan sama ayahmu, kata dikawinkan sama ayam. Kalau aku, Allah sendiri loh yang mengawinkan aku. Nah ini yang membuat mereka sebel banget sama Zainab ini. Jadi ada dua kubu ya di dalam istri-istri Muhammad ini. Anda juga bisa baca di sini dari The History of Al-Tabari, The Victory of Islam, diterjemahkan oleh Michael Fisban, State University of New York Press, Albany 1997, volume 8, halaman 23. Sekarang kita mau menyelidiki lebih dalam lagi ya mengenai kehidupan Muhammad sesuai dengan nasihat Ibn Taimiyah. Ini adalah Quran surah 33, Quran surah yang sama Al-Ahzab ayat 50-51 kita baca ya. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Ini bibi-bibinya ya. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu. Dan perhatikan ini, perempuan mukmin, jadi muslimah-muslimah yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya. Jadi nikah ini bukan kawin resmi ya, ingin menggaulinya. Ini adalah hak khusus, hak istimewa bagi Nabi Muhammad dan bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Ayat selanjutnya mengatakan, engkau boleh menangguhkan menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Ini bukan istrinya, ini wanita-wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Sekarang kita lihat asbabun nuzul ayat ini. Telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya dari Aisyah, jadi perawinya Aisyah. Aisyah mengatakan demikian, tidakkah wanita-wanita itu malu menyerahkan dirinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ingat ya, Aisyah mengatakan tidakkah wanita-wanita ini malu menyerahkan dirinya? Ini bukan istrinya ya, tapi wanita-wanita nih yang menyerahkan dirinya untuk Nabi. Hingga Allah menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Kemudian Aisyah berkata, aku berkata kepada Muhammad nih ya maksudnya, sungguh Rabbmu atau Tuhanmu bersegera memenuhi keinginanmu. Jadi Aisyah bicara kepada Muhammad, cepat sekali Tuhanmu memenuhi keinginanmu. Turun ayatnya cepat banget katanya. Ya. Kemudian hadis Sunan Ibnu Majah nomor 1990 kitab nikah, wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin judulnya aja, wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW.
Sesuatu sangat mencurigakan ini. Muhammad tertangkap basah dengan Maria Koptik, lalu turunlah ayat. Kita baca Quran surah At-Tahrim, surah 66 ayat 1-5. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya dalam kurung Hafsah, lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepada Hafsah, dia bertanya, siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan demikian, jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong dalam kurung untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya, dan juga Jibril, dan orang-orang mukmin yang baik, dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya. Jika dia Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Jadi, ayat ini dibuat oleh Muhammad untuk membenarkan ketika dia tertangkap basah tidur dengan Maria Koptik di ranjangnya Hafsah. Hafsah marah, kemudian dia menceritakan ini kepada Aisyah. Mereka berdua saling mengolok-olok Muhammad. Lalu Muhammad menurunkan ayat dan mengancam untuk menceraikan mereka. Ayat ini adalah perkataan Umar bin Khattab yang terakhir. Dan akhirnya turunlah ayat sesuai dengan apa yang dikatakan Umar. Nanti kita lihat ya. Wahai Nabi, mengapa kamu melarang apa yang telah Allah halalkan bagimu sehubungan dengan hamba perempuan Koptikmu Maria? Jadi ini adalah tafsir Al-Jalalain mengenai surat At-Tahrim ayat 1-3. Ketika dia tidur bersama Maria Koptik di rumah Hafsah yang telah pergi, tetapi yang setelah kembali dan mengetahuinya menjadi kesal dengan kenyataan bahwa ini telah terjadi di rumahnya sendiri dan di tempat tidurnya sendiri, dengan mengatakan dia haram bagiku. Kemudian Nabi bersumpah dia tidak akan melakukan hal ini lagi. Ya, nah kemudian Nabi melakukan hal ini, mengatakan Maria Koptik ini haram, itu karena dia mencari kesenangan istri-istrinya katanya. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang telah mengampuni larangan ini bagimu. Maka diturunkanlah ayat At-Tahrim ini. Jadi Muhammad mengirim pesan kepada Hafsah bahwa ayahnya memanggilnya, yaitu Umar bin Khattab. Ketika Hafsah ke sana, ternyata Umar tidak memanggilnya. Kemudian Hafsah pulang ke rumah dan menemukan Muhammad tidur dengan Maria Koptik budaknya. Kemudian Hafsah marah dan mengatakan, kau melakukan ini dengan jangku dan pada malam giliranku ya Rasulullah. Kata-katanya ini dengan kemarahan yang meluap, lalu Muhammad bersumpah dia tidak akan melakukannya lagi. Tapi Hafsah kemudian menceritakan hal ini kepada Aisyah, dan mereka berdua katanya saling bantu-membantu mengolok-olok Muhammad, sehingga Muhammad harus menurunkan ayat lainnya. Dan ayat ini adalah ayat yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Ya, dikatakan kalau kamu berani kepada Muhammad, nanti dia akan menceraikan kamu dan mengganti kamu dengan istri-istri lain yang lebih baik, yang janda dan yang perawan. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bahwa dia telah menghalalkan bagimu bila perlu mencabut sumpahmu untuk menghapusnya dengan penebusan dosa, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah, surah kelima ayat 89. Dan larangan hubungan seksual dengan seorang hamba perempuan itu dianggap sebagai sumpah, begitu juga dengan penebusan Nabi. Muqatil bin Sulaiman berkata, dia membebaskan seorang budak sebagai penebusan atas larangannya terhadap Maria. Sedangkan Al-Hasan Al-Bashar mengatakan dia tidak pernah bertobat karena Nabi SAW telah diampuni segala kesalahannya. Anehnya, surat Al-Maidah itu turun belakangan, jauh sesudah Quran surah At-Tahrim ini. Kalau sesuai dengan turunnya wahyu, maka At-Tahrim itu turun lebih dulu, urutan 107, kemudian baru Al-Maidah 112. Jadi alasan dihalalkannya budak itu belum ada karena ayatnya belum turun. Nah, salah satu hak istimewa Muhammad adalah dia bisa menarik sumpahnya. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh orang muslim lainnya, kecuali Muhammad. Kita melihat contoh terakhir bagaimana Muhammad menggunakan ayat Al-Quran.
Quran Surah An-Nur ayat 11. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya, dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Ayat ini diturunkan Muhammad untuk membela Aisyah ketika Aisyah dituduh berzina dengan Safwan bin Al-Mu'attal. Latar belakang ayat ini atau asbabul nuzulnya adalah sesungguhnya orang-orang yang memprakarsai fitnah yang paling buruk terhadap Aisyah, ibu dari orang-orang beriman, adalah menuduhnya berzina. Dan yang menuduhnya berzina adalah dari kalangan kamu sendiri, yaitu orang-orang beriman. Dia mengatakan ini bahwa yang menuduh Aisyah berzina adalah Hasan bin Sabit, Abdullah bin Ubay, Mistas bin Utata, dan Hamna binti Jast. Janganlah kamu mengira, hai orang-orang yang beriman, selain golongan yang disebutkan itu, bahwa itu buruk bagimu. Sebaliknya itu baik bagimu, karena Allah akan membalasmu untuk itu dan mengungkapkan kepolosan Aisyah dan kepolosan orang yang seharusnya melakukan zina dengannya, yaitu Safwan bin Al-Mu'attal. Jadi Muhammad membela Aisyah, istri kesayangannya, dari tuduhan berzina dengan Safwan dengan menurunkan Quran Surah 24 ayat 11 tanpa saksi dan bukti, dan mengatakan kemudian nanti kalau ada kasus berzina lainnya, kamu harus memiliki 4 orang saksi. Jadi nggak cukup kalau cuma 1 atau 2 orang saksi. Jadi kita melihat bahwa Muhammad membenarkan perbuatan-perbuatannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Muslim secara dogmatis mengklaim bahwa malaikat Jibril lah yang datang kepada Muhammad. Namun Al-Quran hanya sekali menyebut Jibril sebagai perantara wahyu, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 97. Sambil menyatakan bahwa dia turun dengan Ruhul Amin atau Roh yang lihat, Quran Surah 26 ayat 193. Identifikasi Jibril sebagai utusan Al-Quran secara signifikan ini hanya dibuat di bagian akhir daripada pewahyuan dari Al-Quran. Ini setelah Muhammad banyak berurusan dengan orang Yahudi dan orang Kristen ketika dia hijrah ke Madinah, dia dengar nama Jibril ini, malaikat ini, ya. Kemudian Muhammad mengatakan, oh, roh yang sering ketemu aku itu namanya Jibril, ya, itu ada di surat Al-Baqarah kalau Anda baca. Fakta bahwa Muhammad sendiri itu pada awalnya takut bahwa sosok setan itu telah muncul kepadanya, dan dia membandingkan pengalamannya ini dengan para penyair di Arabia yang juga diyakini dirasuki oleh jin. Ini membentuk opini bahwa penglihatannya ini mungkin adalah okultisme atau sihir, ya. Patut dicatat juga bahwa istrinya Khadijah dan sepupunya Waraka itu perlu membujuk Muhammad, meyakinkan bahwa ini adalah malaikat, ya, atau sesuatu yang baik gitu, ya, dan kamu tuh masih jadi nabi katanya, ya. Nah, ketidakpastian Muhammad sendiri tentang sifat penglihatan pada awal-awal wahyu bahkan sampai 12 tahun, ya. Fakta bahwa tidak ada wahyu di Quran yang kemudian disertai dengan manifestasi seperti itu memperkuat pandangan bahwa sementara penglihatan itu mungkin nyata. Jadi kita percaya ini mungkin Muhammad ini mengalami sesuatu nih yang nyata, ya, atau halusinasi, ya. Mereka bisa saja bersifat goib daripada bersifat surgawi. Tidak ada penilaian yang pasti tentang sifat penglihatan ini yang dapat kita simpulkan. Klaim Muslim bahwa malaikat Jibril menampakkan diri kepada Muhammad, dan pertanyaan apakah Al-Quran benar-benar memiliki asal-usul ilahi atau wahyu ilahi hanya dapat dijawab dengan studi dari isi dan sumber Al-Quran, bukan dari sifat pengalaman kenabian Muhammad. Oleh karena itu, kesimpulan kami harus dibiarkan sampai kami membahas topik isi Quran nanti. Di dalam kitab-kitab sumber primer, Muhammad tidak pernah menyatakan bahwa yang mengunjungi dia adalah malaikat, apalagi Jibril. Ya, kita baca dulu. Ketika Muhammad sadar, ini dari Gua Hiro, ya. Dia sangat ketakutan untuk berpikir setelah semua perjuangan spiritualnya bahwa dia hanya dikunjungi oleh jin sehingga dia tidak ingin hidup lagi. Di dalam keputusasaannya dia melarikan diri dari gua dan mulai mendaki ke puncak gunung untuk loncat bunuh diri. Tapi di sana dia mendapat penglihatan lain. Dia melihat makhluk perkasa yang memenuhi cakrawala dan berdiri menatapnya, tidak bergerak maju atau mundur. Dia mencoba untuk berpaling, tetapi dia berkata setelah itu, ke wilayah langit manapun yang saya lihat, saya melihatnya seperti sebelumnya. Itu adalah roh wahyu yang kemudian disebut oleh Muhammad sebagai Jibril setelah lebih dari 12 tahun pewahyuannya. Ketakutan dan masih tidak dapat memahami apa yang telah terjadi, Muhammad itu sampai tersandung menuruni lereng gunung menuju Khadijah. Pada saat dia mencapainya, Muhammad itu merangkak dengan tangan dan lututnya gemetaran dengan hebat. Selimuti aku, teriaknya, sambil melemparkan dirinya ke pangkuan Khadijah. Setelah pengalaman di Gua Hiro, ada lebih banyak lagi penglihatan, kita tidak tahu persis berapa banyak, dan kemudian Muhammad kecewa. Suara wahyu ilahi ini katanya terdiam selama beberapa saat dan tidak ada wahyu selanjutnya. Itu adalah masa kehancuran yang hebat. Apakah Muhammad telah tertipu? Apakah ini penglihatan jin yang nakal? Atau apakah Tuhan menemukan dia menginginkannya dan kemudian dia meninggalkan Muhammad? Selama 2 tahun yang panjang, langit tetap tertutup rapat. Dan kemudian katanya, tiba-tiba kegelapan tersebar dalam ledakan kepastian yang bercahaya.
Ini ada Karen Armstrong, Muhammad, A Prophet for Our Time, HarperCollins Publisher 2006. Bab pertama, Mekah halaman 45-49. Tanda kenabian Muhammad menurut Islam, bagaimana Muhammad mengukuhkan kenabiannya. Sebuah cerita yang ditemukan dalam sirah Rasulullah, karya Ibn Ishaq, menceritakan bagaimana klan Mekah merenovasi Ka'bah setelah kebakaran besar yang menghancurkan sebagian bangunan tersebut. Batu hitam telah dipindahkan sementara untuk memfasilitasi pekerjaan pembangunan Ka'bah kembali. Para klan-klan di Mekah tidak dapat menyepakati siapa di antara mereka yang harus mendapat kehormatan untuk mengembalikan Hajar Aswad pada tempatnya. Mereka memutuskan untuk menunggu pria berikutnya yang datang melalui pintu gerbang dan memintanya untuk membuat keputusan. Orang itu ternyata adalah Muhammad yang pada waktu itu masih berusia 35 tahun, jadi 5 tahun sebelum kenabiannya. Dia meminta para tetua klan untuk membawakannya kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengahnya. Masing-masing pemimpin klan suku Quraisy memegang sudut kain dan membawa Hajar Aswad ke tempat yang tepat. Kemudian, Muhammad meletakkan batu di tempatnya, memuaskan kehormatan semua klan, dan setelah penaklukan Mekah atau Fatu Mekah, tahun 630, Fatu Mekah itu adalah pembersihan Ka'bah dari 360 berhala, itu kira-kira 1 tahun sebelum meninggalnya Muhammad, tahun 630-631 Masehi. Muhammad dikatakan telah menunggangi unta mengelilingi Ka'bah 7 kali seperti kebiasaannya, menyentuh Hajar Aswad dengan tongkatnya sebagai tanda kehormatan dan mengatakan Allahu Akbar. Gambar ini adalah gambar tahun 1315, ilustrasi dari seorang Persia, Jami al-Tawarik, kisah mengenai Muhammad dan para ketua suku di Mekah meletakkan batu hitam ketika membangun kembali Ka'bah sebelum tahun 600 Masehi. Batu hitam memberi salam kepada Muhammad dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Bukair dari Ibrahim bin Tahman, telah menceritakan kepadaku Shimak bin Harb dari Jabir bin Samurah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya akulah yang paling mengenal batu di Mekah. Batu-batu itu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi Rasul. Kini aku ingat peristiwa itu. Ini adalah hadis Sahih Muslim nomor 4222, kitab keutamaan. Kita baca hadis lainnya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar dan Mahmud bin Gailan. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Daud at-Tayalisi, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Mu'az al-Dalbi dari Simak bin Harab dari Jabir bin Samurah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di kota Mekah terdapat sebongkah batu Hajar Aswad yang mengucapkan salam kepadaku pada malam hari di mana aku diutus sebagai Rasul, ya maksudnya. Sedangkan sekarang aku benar-benar mengetahuinya. Perawi Abu Hisa berkata, hadis ini derajatnya Hasan Sahih Garib. Ini adalah hadis Jami At-Tirmizi nomor 3557, kitab Budi Pekerti yang Terpuji, ayat yang mengukuhkan kenabian Muhammad. Benjolan sebesar telur burung merpati yang ada di punggung Muhammad merupakan tanda kenabian daripada Muhammad. Jadi Muslim percaya bahwa Imam Bukhairah yang menemukan Muhammad ketika dia masih kecil, Imam ini mengatakan bahwa dia melihat tanda-tanda kenabian pada Muhammad kecil ini karena melihat benjolan di punggungnya. Ya, sekarang kita baca dulu hadisnya. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ubaidullah, telah bercerita kepada kami Hatim dari Al-Juwaid bin Abdurrahman berkata, aku mendengar Asyaib bin Yazid berkata, bibiku pergi bersamaku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya putra saudariku ini sedang sakit pada kedua kakinya. Maka beliau mengusap kepalaku lalu memohonkan keberkahan untukku. Kemudian beliau berwudu. Maka aku minum sisa air wudu beliau dari bejananya. Lalu aku berdiri di belakang beliau hingga aku melihat di antara pundak beliau ada tanda kenabian. Ibnu Ubaidillah berkata, Al-Kuchlah artinya tanda kenabian berwarna putih seperti yang ada di antara dua mata kuda. Sedangkan Ibrahim berkata seperti telur burung. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3277, kitab perilaku budi pekerti yang terpuji.
telah menceritakan kepada kami Abu Kamil, telah menceritakan kepada kami Hamad, yaitu Ibnu Zaid. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepadaku Suwaid bin Zaid, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir, seluruhnya dari Ashim al-Akhwal. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepadaku Hamid bin Umar al-Bakrawi, dan lafaz ini miliknya. Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, yaitu Ibnu Ziyad, telah menceritakan kepada kami Ashim dari Abdullah bin Sarjis. Dia berkata, saya pernah melihat dan makan roti serta daging, atau dia berkata bubur daging bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perawi berkata, saya bertanya kepada Abdullah bin Sarjis, apakah Nabi Muhammad memohonkan ampun untukmu? Kemudian Abdullah bin Sarjis menjawab, iya, dan untuk kamu juga. Lalu dia membaca ayat yang berbunyi, mohonlah ampunan hai Muhammad atas dosamu dan dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ini Quran Surah Muhammad ayat 19. Abdullah bin Sarjis berkata, lalu saya berputar ke belakang Rasulullah, dan saya melihat tanda kenabian di antara dua pundak beliau, yaitu dekat pundak kirinya. Pada tanda kenabian itu ada tai lalat sebesar kutil. Hadis Sahih Muslim nomor 4329, Kitab Keutamaan Cap Kenabian Muhammad. Saya melihat tanda kenabian di antara pundak atau punggung Rasulullah. Ukurannya kira-kira sebesar telur burung dara. Ini ada di hadis riwayat Al-Bukhari dan hadis Sahih Muslim. Saya melihat tanda kenabian di punggung Rasulullah, bentuknya seperti kelenjar atau gumpalan daging yang berwarna merah seperti telur burung dara. Sementara dalam hadis riwayat Ahmad, sahabat Abu Sa'id Amr bin Akhtab Al-Ansari mengatakan, saya menyentuh punggung Rasulullah dan jari tanganku menyentuh tanda kenabian, bentuknya seperti gumpalan berambut. Masing-masing hadis ini tidak perlu dipertentangkan, karena bisa jadi sahabat hanya melihat sesuai dengan yang dilihat ataupun dirasakan. Kalau dilihat dari beberapa hadis, gambaran dari bentuk tanda kenabian itu adalah seperti daging atau kelenjar yang tumbuh di punggung Rasulullah. Ukurannya kira-kira sebesar telur burung dara dan ada rambut atau bulu di sekitarnya. Saya hanya membacakan dari sumber Anda, dan ini bukan saya nulis ya, tapi orang Muslim sendiri yang menulis kesimpulan ini. Dalam sirah Nabi Muhammad SAW dijelaskan, kalau Nabi bercerita dan menyampaikan keluh kesah ketakutannya, Khadijah berupaya menguatkan. Jadi dia takut, ini siapa yang menemui dia? Muhammad mengatakan, ini jangan-jangan jin pengikutku atau setan katanya. Ya. Nah, sekalipun Waraka meyakinkan itu namus. Namus ini bukan malaikat atau Jibril, tapi merupakan hukum. Jadi Waraka mengatakan itu kayak hukum Taurat yang diturunkan kepada Musa. Ini sekarang kamu dikasih juga nih namus katanya ya. Dan kamu akan menjadi nabi bagi bangsa Arab. Ya. Nah, pada awal-awal kehadiran wahyu ini, keraguan itu masih belum terkikis sepenuhnya dari hati Nabi Muhammad SAW. Ya. Dijelaskan bahwa dalam satu riwayat, Khadijah ini tetap berusaha meyakinkan Nabi bahwa yang mendatangi beliau bukan setan, melainkan malaikat. Jadi yang mengatakan kamu didatangi malaikat, itu adalah Khadijah. Wah, luar biasa ya. Ini yang disebut dengan the examination of thigh atau pemeriksaan paha oleh Khadijah. Ya, di mana Khadijah menguatkan kenabian daripada Muhammad. Ibnu Hisham mengabarkan suatu ketika Khadijah itu meminta Nabi memberitahunya jika sosok yang ditemuinya di Gua Hira datang berkunjung kembali. Jadi Khadijah mengatakan, nanti kalau makhluk ini datang, kamu kasih tahu aku ya. Ya. Lalu suatu ketika dikatakan Muhammad melihat sosok itu dan memberitahukannya kepada Khadijah. Maka ketika roh itu datang, Khadijah meminta Nabi untuk duduk di pangkuannya. Khadijah mengatakan, duduklah di paha kiriku. Kemudian Khadijah menanyakan, apakah kamu masih melihat roh itu? Muhammad berkata, ya, aku masih melihatnya. Khadijah mengatakan, pindah sekarang ke sebelah kanan, di kanan pahaku. Coba kamu duduk di sini. Kemudian Khadijah bertanya, kamu masih lihat roh itu enggak? Kemudian Muhammad berkata, iya, aku masih melihatnya. Kemudian Khadijah mengatakan, kamu duduk di tengah-tengah di antara kedua pahaku nih, dikepit gitu ya. Kemudian Khadijah bertanya, kamu masih melihatnya? Masih, kata Muhammad. Ya. Nah, kemudian Khadijah membuka auratnya. Dia mulai buka-buka pakaiannya. Kemudian Khadijah bertanya kembali, apakah sosok itu masih ada? Kemudian Nabi menjawab, enggak ada lagi, dia udah hilang. Nah, di sini Khadijah berkata ya, dan dia berpikir bahwa kalau malaikat itu kan pemalu, jadi nggak mungkin dia melihat auratnya Khadijah ini katanya ya. Nah, untuk itu Khadijah berkata, ya benu ami, utsbut wa abshir walahi inahu lamalakun wa mahasa bisyayatanin. Artinya, wahai putra pamanku,
Ya, katanya ini panggilan mesra yang diucapkan kepada keluarga dekat yang seketurunan. Berteguh hatilah dan bergembiralah demi Allah, sesungguhnya dia yang engkau lihat itu adalah malaikat dan setan. Muhammad ketakutan setelah bertemu makhluk di Gua Hiro dan memberi isyarat kepada istrinya Khadijah. Dia ketakutan bahwa dia mungkin dirasuki oleh roh jahat. Ini cerita aslinya. Ya, jadi Muhammad tidak pernah berpikir bahwa dia bertemu Jibril atau melihat malaikat. Karena panik, Muhammad bangkit dan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang saya lihat? Apakah kerasukan setan yang saya takuti terjadi selama ini? Ketika dia sudah tenang, dia menatap istrinya dengan pandangan seorang pria yang membutuhkan pertolongan dan berkata, wahai Khadijah, apa yang telah terjadi padaku? Dia menceritakan pengalamannya dan mengungkapkan ketakutannya bahwa pikirannya akhirnya mengkhianati dia dan bahwa dia menjadi seorang dukun atau orang yang kerasukan. Ini adalah Haikal, The Life of Muhammad, halaman 73-75. Ia takut bahwa ia telah menjadi kahin, ya ini peramal atau dukun, atau lebih buruk lagi, bahwa dia adalah Majnun, ya dirasuki jin. Ini adalah nama Al-Quran untuk setan, ya. Jadi Majnun bukan hanya gila, ya, tapi juga kerasukan setan. Kedua kata tersebut berasal dari akar huruf kata yang sama dan tidak hanya berarti bahwa seseorang menjadi gila, tapi sebenarnya kerasukan setan, ya, Majnun. Bahwa dia dirasuki oleh jin atau roh jahat, ini adalah pemikiran pertamanya. Ya, jadi yang pertama kali di dalam pikiran Muhammad, dia tidak pernah berpikir ini malaikat karena mencekiknya, ya, dan hanya secara bertahap sampai pada keyakinan bahwa ini adalah inspirasi ilahi dan bukan obsesi jahat dari McDonald, The Religious Attitude and Life in Islam, halaman 33. Al-Quran sendiri menyatakan bahwa orang Quraisy secara khusus menuduh bahwa Muhammad memang Majnun, ya, seorang pria yang kerasukan setan. Quran surah 44 ayat 14, Quran surah 37 ayat 36, ya. Mereka menuduhnya sebagai orang yang Majnun, ya, Sa'iri Majnun, seorang yang kerasukan setan. Dan bahwa jin telah menangkapnya, Quran surah 34 ayat 8. Dan dalam banyak kesempatan, Muhammad ini dihiburkan oleh Al-Quran itu sendiri terhadap tuduhan seperti itu. Misalnya nih, ya, Ma'anta binikmati rabbika bimajnun, dengan karunia Tuhanmu kamu tidak gila atau kerasukan. Ya, Quran surah 68 ayat 2, Quran surah 81 ayat 2. Dan dibebaskan dari tuduhan bahwa dia ditangkap oleh jin, Quran surah 7 ayat 184, ya. Pernyataan-pernyataan yang terus-menerus di dalam Al-Quran bahwa wahyu-wahyu itu bukan dari sumber-sumber yang jahat memberikan kesan bahwa ketakutan Muhammad dalam hal ini tidak terbatas hanya pada dua penglihatan pertama yang dia miliki. Ya, jadi ketika dia mendapatkan wahyu-wahyu, dia terus berpikiran ini kayaknya ada sesuatu yang nggak beres nih, ya. Tapi kemudian ada ayat-ayat Quran yang terus-menerus meyakinkan dirinya sendiri, enggak, kamu nggak kerasukan, ya, kamu bukan jin itu, ya. Nah, ini justru memberikan kesan bahwa setiap kali Muhammad menerima wahyu, dia nggak yakin ini wahyu dari siapa. Fenomena yang menyertai Muhammad dalam menerima wahyu. Gejala pertama yang akan kita amati adalah sakit kepala dan pingsan. Abu Nuaim meriwayatkan dari hadis Qutaibah bahwa Ali bin Gurab terkait dengannya, dari Al-Haswas bin Hakim, dari Abu Awana, dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari Abu Hurairah, yang berkata ketika wahyu turun kepada Rasulullah, dia akan sakit kepala dan akan menutupi kepalanya dengan tanaman pacar. Anda bisa membaca di Ibn Kathir, The Life of the Prophet Muhammad, volume 1, halaman 308. Selanjutnya, Abu Hurairah juga meriwayatkan ketika wahyu diturunkan dari Allah kepada Nabi, seolah-olah dia pingsan. Abu Nuaim Asyuti, Tahdib Al-Qasais Al-Nabawiyah Al-Kubra, The Awesome Characteristics of the Prophet, Publication Istanbul 2003, halaman 300. Gejala kedua adalah kejang hebat dan gemetar. Saat dia menyendiri tahunan di Gua Hiro, jadi ini kebiasaan Muhammad ya untuk menyendiri, sekitar tahun 610 dia mengalami serangan yang menakjubkan dan dramatis. Kata-kata aslinya adalah dilemas atau ditekan, squeeze. Ketakutan dan masih tidak dapat memahami apa yang telah terjadi, Muhammad tersandung menuruni lereng gunung menuju Khadijah. Pada saat dia mencapainya, Muhammad merangkak di tangan dan lututnya, gemetaran dengan hebat. Selimuti aku, teriaknya, sambil melemparkan dirinya ke pangkuan Khadijah. Setelah pengalaman di Gua Hiro, ada lebih banyak lagi penglihatan, kita tidak tahu persis berapa banyak, dan kemudian Muhammad kecewa karena wahyu ilahi ini terdiam dan tidak ada pengungkapan lebih lanjut, apalagi setelah Waraqah mati, maka wahyu berhenti. Perubahan warna wajah, memerah, menengus, dan mengerang. Ubidah bin Samit meriwayatkan bahwa ketika wahyu atau ilham turun kepada Rasulullah, dia merasakan beban atas hal itu dan warna wajahnya mengalami perubahan. Sahih Muslim buku 30 nomor 5766.
Yala bin Umayyah melaporkan atas otoritas ayahnya bahwa seseorang datang kepada Rasulullah karena dia berada di Jirana dan orang itu telah mengenakan jubah yang wangi, atau periwayat itu berkata, ada jejak kekuningan di atasnya, jadi pakai parfum ya. Kemudian dia berkata kepada Muhammad, apa yang engkau perintahkan untuk aku lakukan selama umrohku? Pada saat ini wahyu datang kepada Rasulullah dan dia ditutupi dengan kain. Jadi ketika wahyu datang, sahabat-sahabatnya biasa menutupi Muhammad dengan kain. Dan Yala berkata, apakah aku akan melihat wahyu datang kepada Rasulullah? Hasrat Umar berkata, apakah engkau senang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu? Maksudnya, maukah engkau melihatnya? Kemudian Umar mengangkat sudut kain yang menutupi Nabi Muhammad. Dan saya melihatnya. Dan dia mengeluarkan suara menembus. Periwayat itu berkata, saya pikir itu suara unta. Nah, teman-teman sudah dengar ya, kira-kira suaranya seperti itu. Ketika kemudian Nabi Muhammad lega atau dia sudah sadar dari hal ini, dia berkata, di mana dia yang bertanya tentang umroh? Ketika orang itu datang, Nabi berkata, bersihkan jejak kekuningan, atau dia berkata jejak parfum, dan lepaskan jubah dan lakukan dalam umrohmu apa yang kamu lakukan di dalam hajimu. Ini ada di Sahih Muslim 1180A, buku 15, hadits 8. Hadis lain mengatakan wajahnya memerah dan bernafas dengan berat. Ketika Nabi kembali sadar pelan-pelan, dia bertanya, di mana orang yang bertanya tentang umroh? Ketika laki-laki itu datang, Nabi berkata, cucilah wewangian yang ada padamu. Atau dia berkata, cucilah bekas safron, lepaskan tuniknya, lalu lakukan umrohmu sebagaimana kamu lakukan dalam hajimu. Sunan Abi Dawud, buku 10, nomor 1815. Kemudian Umar berkata kepadaku dalam cerita hadis lainnya, maukah kamu melihat Rasulullah saat wahyu datang kepadanya? Dia mengangkat ujung jubahnya dari wajahnya saat dia menerima wahyu di Al-Jirana. Dan dia semuanya memerah dan dia mengerang seperti anak sapi yang baru lahir. Ini ada di Ibn Kathir, The Life of the Prophet Muhammad, Al-Sirah Al-Nabawiyah. Diterjemahkan oleh Profesor Trevor Legasik. Diulas oleh Dr. Ahmed Farid. Garnet Publishing Limited UK. First Paperback Edition tahun 2000, volume 1, halaman 307. Menjatuhkan kepalanya. Ubidah bin Samit melaporkan bahwa ketika wahyu turun ke atas Rasulullah, dia akan menundukkan kepalanya, dan dengan demikian menundukkan kepala para sahabatnya. Dan ketika kondisi ini berakhir, dia akan mengangkat kembali kepalanya. Sahih Muslim, buku 30, nomor 5767. Mendengar suara bel dan rasa sakit yang hebat, dikisahkan oleh Aisyah, ibu orang-orang beriman. Al-Haris bin Hisham bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ilham ilahi diwahyukan kepadamu? Rasulullah menjawab, kadang-kadang seperti bunyi bel katanya. Bentuk inspirasi ini adalah yang paling sulit dari semuanya. Dan kemudian, ketika keadaan ini berlalu, saya dapat memahami apa yang diilhamkan. Kadang-kadang malaikat datang dalam wujud seorang laki-laki dan berbicara kepada saya dan saya menangkap apapun yang dia katakan. Aisyah menambahkan, sesungguhnya saya melihat Nabi diilhamkan secara ilahi pada hari yang sangat dingin dan melihat keringat turun dari dahinya sebagai tanda inspirasi telah berakhir. Jadi ini ada di Sahih Al-Bukhari volume 1 buku 1 nomor 2. Anehnya ketika Muhammad mengaku dia mendapatkan wahyu dengan suara lonceng, tapi di hadis lainnya menyatakan lonceng itu adalah dari setan. Jadi dikatakan di hadis lainnya Umar mengatakan seperti ini, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya pada setiap lonceng ada syaitan yang menyertainya. Ini adalah hadis Sunan Abu Dawud nomor 3694. Kemudian telah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abdurrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Rauh, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Jurais dari Bunana, mantan budak yang dimerdekakan oleh Abdurrahman bin Hasan Al-Ansori dari Aisyah. Dia mengatakan bahwa ketika ia sedang bersama Bunana, ada seorang budak wanita datang kepadanya dengan mengenakan gelang kaki yang berbunyi keras. Aisyah lalu berkata, jangan kalian masukkan ia untuk menemuiku hingga kalian memotong gelangnya. Setelah itu ia berkata lagi, karena aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat lonceng. Ini ada di Sunan Abu Dawud nomor 3695. Kemudian telah menceritakan kepada kami Musajjad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah, dari Nafi, dari Salim, dari Abu Al-Jarrah, mantan budak Ummu Habibah, dari Ummu Habibah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Muhammad berkata, malaikat tidak menyertai rombongan yang membawa lonceng. Ini ada di Sunan Abu Dawud nomor 2191. Ini adalah kontradiksi yang sangat aneh. Berkeringat begitu banyak. Jadi dikatakan Nabi Muhammad ini mengalami keadaan yang sama ya ketika dia diilhami secara ilahi. Dia berkeringat begitu banyak sehingga tetesan keringatnya berjatuhan seperti mutiara katanya pada waktu itu meskipun musim dingin katanya. Ketika keadaan Rasulullah itu berakhir, dia tersenyum dan kata pertamanya dia berkata, Aisyah, terima kasih ya Allah karena Allah telah menyatakan kamu tidak bersalah. Ini dalam kasus ketika Aisyah dituduh selingkuh. Ibuku menyuruhku pergi menemui Rasulullah. Saya menjawab, demi Allah saya tidak akan pergi kepadanya dan tidak akan berterima kasih kecuali kepada Allah. Maka Allah mengungkapkan sesungguhnya mereka yang menyebarkan fitnah adalah segerombolan di antara kamu. Anda bisa baca ini Quran surah 24 ayat 11, Sahih Al-Bukhari volume 3 buku 48 nomor 829. Lihat juga volume 4 nomor 438. Mendengar suara dengungan lebah atau the buzzing of the beast. Imam Ahmad menyatakan bahwa Abdul Ar-Razzaq berhubungan dengannya mengutip Yunus bin Salim yang mengatakan bahwa Yunus bin Yashid mendiktekannya dari Ibn Shihab, dari Urwa bin Abdul Rahman bin Abdul Al-Qarta yang berkata, saya mendengar Umar bin Al-Khattab berkata, ketika wahyu turun kepada Rasulullah, itu akan terdengar seperti dengungan lebah di dekat wajahnya. Ibn Kathir, The Life of Muhammad, volume 1, halaman 306. Hadis lainnya, kita juga membaca cerita mengenai dengungan lebah ini. Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Musa, Abdul bin Humaid, dan lainnya. Maknanya sama. Mereka berkata telah menceritakan kepada kami dari Abdul Razak, dari Yunus bin Sulaim, dari As-Suri, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Abdul Rahman bin Abdul Al-Qari. Dia berkata, aku mendengar Umar bin Al-Khattab berkata, bila turun wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dekat wajah beliau terdengar seperti dengungan lebah. Fenomena selanjutnya adalah kehilangan kesadaran. Dikisahkan Jabir bin Abdullah ketika Ka'bah dibangun kembali, Nabi dan Ibn Abbas sepupunya pergi membawa batu. Kemudian Ibn Abbas berkata kepada Nabi, lepaskanlah kain di pinggangmu, kemudian taruh itu di atas lehermu, sehingga batu-batu itu tidak menyakitimu. Tapi begitu Muhammad melepas kain di pinggangnya, dia jatuh pingsan. Dia mengalami trans, ya. Di tanah dengan kedua matanya mengarah ke langit. Dan kemudian ketika Muhammad mulai sadar, dia berkata, kain pinggangku katanya. Kemudian dia mengikatkan kain pinggangnya atau melilitkan ke pinggangnya. Ini ada di Sahih Al-Bukhari, volume 5, buku 58, nomor 170. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Rafi, ada kata di lehernya dan tidak mengatakan di atas baunya. Ini ada di Sahih Muslim, buku 3, nomor 670. Diriwayatkan atas otoritas Jabir bin Abdullah bahwa dia mendengar Rasulullah berkata, wahyu itu dihalalkan bagiku untuk waktu yang singkat dan ketika aku sedang berjalan, dan kemudian hadis seperti yang diceritakan oleh Yunus ditransmisikan tetapi dengan pengecualian kata-kata ini. Muhammad mengatakan, aku dilanda teror atau ketakutan sampai aku jatuh ke tanah. Kemudian Abu Salamah berkata, kekotoran itu seperti artinya berhala. Ya, setelah itu wahyu dipercepat dan diikuti dengan cepat katanya. Ini ada di Sahih Muslim buku 1 nomor 0305. Jadi Muhammad mengakui ketika dia hendak memindahkan batu ini di dalam pembangunan Ka'bah ini, dia dilanda teror dan ketakutan sampai pingsan dan akhirnya dia sempat hilang kesadaran saat pada waktu itu. Kemudian fenomena lainnya adalah trauma berat dan otot terpelintir. Ini dikisahkan ketika Nabi pertama kali menerima wahyu. Aisyah mengatakan awal daripada wahyu ilahi kepada Rasulullah adalah dalam bentuk mimpi. Tadi kita sudah membaca ya, bahwa ternyata permulaan wahyu kepada Muhammad itu ketika beliau tidur di dalam gua. Ya. Nah, kita baca selanjutnya apa yang terjadi kepada Muhammad. Kemudian setelah mengalami pengalaman traumatik dengan makhluk yang meremasnya di gua di Hira itu, Muhammad turun dari gunung sampai tersandung dikatakan. Dia bertemu dengan Khadijah dalam kondisi ketakutan. Dikatakan otot-otot lehernya terpelintir dengan teror sampai dia mendatangi Khadijah dan berkata, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian mereka menutupinya sampai ketakutannya hilang dan kemungkinan Muhammad pingsan karena dikatakan dia diguyur dengan air dingin sampai dia sadar. Ya, kemudian dia merasakan, Khadijah, ada apa denganku? Ya, aku takut ini kayaknya aku diguna-guna oleh jin atau pengikutku atau setan katanya ya, yang dia temui tadi. Tapi Khadijah menenangkannya katanya dan menemukan dengan Warokoh. Jadi dia membawa Muhammad kepada Warokoh. Kemudian setelah Warokoh meninggal, inspirasi atau wahyu ilahi ini dikatakan juga berhenti untuk sementara waktu. Ya, ini aneh sekali ya. Lalu sang Nabi menjadi sedih. Ya, kemudian
Nabi Muhammad beberapa kali mencoba untuk melemparkan dirinya dari punggung gunung yang tinggi. Dia mau coba bunuh diri. Tapi setiap kali dia naik ke puncak gunung untuk menjatuhkan diri, katanya roh yang disebut Jibril ini akan muncul di hadapannya dan berkata, "Oh Muhammad, kamu memang Rasul Allah yang sebenarnya." Dikatakan di mana hatinya akan menjadi tenang dan dia akan tenang dan kembali ke rumah. Nah, kemudian ada periode yang lama selama beberapa waktu di mana wahyu ini katanya tidak turun kepadanya. Nah, Anda bisa baca hal ini dari Sahih Al-Bukhari volume 9 buku 87 nomor 111. Fenomena terakhir adalah mengeluarkan air liur dan busa di mulut. Kita lihat dulu ya. Kemudian dia astawa, maksud Jibril, yang dikatakan ini mengacu pada Jibril menurut Al-Hasan, Mujahid, Qatadah, dan Ar-Rabi bin Anas. Jadi sementara dia berada di bagian tertinggi dari cakrawala, artinya Jibril naik ke bagian tertinggi dari cakrawala. Menurut Ikrimah dan beberapa lainnya, Ikrimah berkata cakrawala tertinggi tempat datangnya pagi. Mujahid berkata ini adalah tempat matahari terbit. Qatadah berkata yang daripadanya hari itu datang. Ibnu Zaid dan beberapa orang lainnya mengatakan hal yang sama. Imam Ahmad mencatat bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya memiliki 600 sayap. Masing-masing sayap memenuhi sisi cakrawala dengan susunan warna-warni dan mutiara dan batu delima jatuh dari masing-masing sayap sebanyak yang hanya Allah yang tahu. Hanya Imam Ahmad yang mengumpulkan hadis ini. Kemudian Imam Ahmad mencatat bahwa Abdullah bin Abbas berkata, Nabi meminta Jibril untuk menampakkan dirinya kepadanya dalam wujud aslinya dan Jibril berkata kepadanya, panggil Tuhanmu. Nabi memanggil Tuhannya yang maha agung dan maha mulia. Dan sosok yang besar muncul kepadanya dari timur dan terus naik dan menyebar katanya. Ketika Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya, jadi siapa Tuhannya Muhammad? Kok Jibril gitu ya? Nah, kemudian Muhammad mengatakan dia tertekan tidak sadar. Jibril turun dan menghidupkan kembali Nabi dan menghapus air liur dari pipinya. Ini adalah tafsir Ibnu Katsir tentang Quran surah 53 ayat 6-7. Ibn Sa'd meriwayatkan bahwa Aisyah berkata, setiap kali Nabi menerima wahyu atau ilham, kepalanya akan seperti terperintir. Dia akan berbusa di sisi mulutnya. Dia akan merasa dingin di gigi serinya dan dia berkeringat menjadi peluh hingga mengalir seperti mutiara. Imam Jalaluddin Abdul Ar-Rahman Al-Suyuti, Panduan Sempurna Ilmu Al-Quran, Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, kitab besar peradaban Islam, diterjemahkan oleh Profesor Hamid Algar, Dr. Michael Scott, dan Mr. Ayman Abdul Halim, ditinjau oleh Profesor Osman S.A. Ismail Al-Bili, diterbitkan oleh Garnet Publishing Limited UK tahun 2011, volume 1, halaman 104. Air liur Muhammad dan berbusa di sisi mulutnya ini cukup menarik. Karena orang yang sedang mengalami kejang seringkali tidak mampu menelan, sehingga mereka mulai mengeluarkan air liur dari mulut mereka. Dan seperti yang akan kita lihat, ada aspek penting lain dari mulut Muhammad yang berbusa, karena ini membantu mengungkap sumber dan penyebab sebenarnya dari kejangnya. Sekarang coba kita bandingkan dan kita baca di Markus 9 ayat 17-27. Kata seorang dari orang banyak itu kepada Yesus, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa. Giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawa anak itu kepada Yesus. Waktu roh itu melihat Yesus, roh yang ada di dalam diri anak ini, anak itu segera digoncang-goncangnya, jadi bermanifestasi. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, dia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya,
Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Kemudian anak itu kelihatannya seperti orang mati, diam aja gitu ya. Sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu anak itu bangkit sendiri. Sensitif terhadap bau-bauan dan wangi-wangian diriwayatkan oleh Aisyah, istri Nabi, di dalam Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan An-Nasai, Abu Daud dan lain-lain, bahwa Nabi biasanya mengunjungi semua istrinya setiap hari setelah salat Asyar. Suatu ketika, dia tinggal lebih lama dari biasanya di kediaman Zainab binti Jas, karena dia telah menerima madu dari suatu tempat yang sangat disukai Nabi. Mendengar ini, kata Aisyah, aku merasa cemburu, dan Hafsah dan Sauda, Safiyah, dan aku setuju di antara kami sendiri, bahwa ketika dia mengunjungi kami masing-masing akan memberitahunya bahwa bau aneh keluar dari mulutnya, katanya, sebagai akibat dari apa yang sudah dia makan. Karena kami tahu bahwa dia sangat sensitif terhadap bau yang menyengat. Jadi ketika istrinya mengisyaratkan hal ini, jadi bersepakat nih istrinya, ya, istrinya ini luar biasa nih ya. Kemudian Muhammad bersumpah dia tidak akan pernah lagi menggunakan madu. Jadi katanya ayat At-Tahrim tadi diturunkan berkenaan dengan madu ini, gitu ya. Padahal itu merupakan ayat yang diturunkan karena kasus Maria Koptik gitu, ya. Nah, hal ini memperkuat fakta ya bahwa Muhammad itu sensitif terhadap bau-bauan. Ini kita bisa membacanya dari Abdullah Yusuf Ali, The Meaning of the Holy Quran, Amanah Publications. Mengenai Quran Surah At-Tahrim, ayat pertama, halaman 1490. Muhammad memiliki reaksi yang sangat-sangat sensitif terhadap bau bawang putih, bawang merah atau daun bawang, sehingga dia melarang orang yang memakannya untuk datang ke masjidnya untuk berdoa bersamanya. Dia juga mengklaim bahwa bau mereka sangat menjijikkan bagi para malaikat. Melarang orang yang makan bawang putih, bawang merah atau daun bawang dan hal lain yang memiliki bau menyengat datang ke masjid sampai bau itu hilang, dan orang tersebut harus diusir dari masjid. Ibnu Umar melaporkan, Rasulullah bersabda selama perang Khaibar, barang siapa memakan tanaman ini yaitu bawang putih tidak boleh datang ke masjid. Dalam riwayat Zubair hanya disebutkan pertempuran dan bukan Khaibar. Anda bisa membacanya di Sahih Muslim 561 A buku 5 hadis 86. Jabir bin Abdullah melaporkan Rasulullah mengatakan barang siapa yang memakan tanaman yang menyengat ini yaitu bawang putih, dan kadang-kadang dia berkata barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih dan daun bawang janganlah mendekati masjid kami karena para malaikat katanya dirugikan oleh hal yang sama seperti anak-anak Adam. Anda bisa baca di Sahih Muslim 564B buku 5 hadis 92. Kisah lainnya, Abu Sa'id melaporkan, kami tidak melakukan pelanggaran, tetapi Khaibar ditaklukkan. Kami, para sahabat Rasulullah, jatuh kepada tanaman ini, yaitu bawang putih, karena orang-orang lapar. Jadi mereka makan sampai sepuas-puasnya, kemudian berjalan menuju masjid. Kemudian Rasulullah perasaan baunya, dan dia berkata, dia yang mengambil sesuatu dari tanaman yang ofensif ini, yang baunya menyengat ini, tidak boleh mendekati kami di masjid. Ya, kemudian orang-orang berkata bahwa hal ini telah dilarang, jadi mereka dilarang makan bawang katanya. Ya, hal ini sampai kepada Rasulullah dan dia berkata, wahai manusia, aku tidak bisa melarang menggunakan sesuatu yang dihalalkan Allah. Tetapi bawang putih ini adalah tanaman yang baunya menjijikkan bagiku. Ya, Anda bisa baca ini di Sahih Muslim 565. Apa yang saya bacakan tadi adalah merupakan tulisan-tulisan dari kitab-kitab sumber primer Islam, kitab-kitab sirat, dan kitab-kitab sumber-sumber Islam sendiri. Dan di dalam kitab-kitab itu kita melihat selama 12 tahun pertama dari kenabiannya, Muhammad tidak tahu siapa roh atau makhluk yang menemui dia dan selalu membisikkan wahyu-wahyunya kepada Muhammad. Baru bertahun-tahun kemudian, Muhammad mengatakan roh pewahyu ini adalah Jibril. Nah, Muslim sekarang itu sudah banyak di brainwash karena mereka tidak membaca sumber-sumber Islam aslinya. Dan kebanyakan mereka tidak bisa berbahasa Arab. Jadi mereka hanya mendengar dari ustadz-ustadznya, oh ini adalah Jibril katanya. Padahal Jibril tidak pernah memperkenalkan dirinya. Tidak pernah di dalam Quran, bahkan di dalam hadis-hadis yang mengatakan, akulah Jibril. Seperti kita lihat di dalam Alkitab. Fenomena-fenomena yang menyertai Muhammad ketika menerima wahyu, ini tidak kita lihat di dalam nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab kita. Saya tidak akan mengatakan kesimpulan apa-apa. Anda harus belajar dan menginvestigasi sendiri Islam. Dan Anda baca sendiri dari sumber-sumber yang sudah saya berikan. Saya akan membacakan, ini adalah Kamus Britannica tentang masalah epilepsi. Epilepsi adalah gangguan mendadak dan berulang dalam fungsi mental, keadaan kesadaran, aktivitas sensorik atau gerakan tubuh yang tidak terkontrol, disebabkan oleh malfungsi paroksismal sel saraf otak.
Epilepsi ini termasuk kejang umum di mana ada ketidaksadaran mendadak dengan jatuh dan gemetar anggota badan. Penurunan kesadaran sesaat dan gerakan lokal dan sensasi di bagian tubuh atau kejang vokal. Jadi suaranya menjadi kejang, seizure ya. Serta jenis aktivitas lain yang mungkin termasuk perilaku otomatis yang aneh, memori aneh, pengalaman ilustrasi dan halusinasi, dan perubahan suasana hati. Suara vokal itu dapat dimanifestasikan oleh gerakan atau sensasi lokal dari bagian tubuh atau oleh peringatan yang dialami secara subjektif yang disebut aura, yang berlangsung dari sepersekian detik hingga beberapa detik. Aura yang muncul dari area tertentu di otak termasuk ilusi bahwa lingkungan terasa asing. Kemudian si penderita biasanya mengalami halusinasi auditori atau visual, jadi halusinasi penglihatan dan pendengaran. Telinga berdenging dan bau atau rasa yang tidak menyenangkan. Meskipun bagian dari kejang aura ini dianggap sebagai peringatan serangan yang akan datang. Anda bisa baca The New Encyclopedia Britannica, Micropedia. Kelainan yang berupa temporal lobe epilepsy ini bisa menyebabkan hiperseks. Kita lihat dulu ya. Analisis kami menunjukkan bahwa ini kondisi Muhammad ketika dia diilhami sangat cocok dengan gejala-gejala yang tercantum dalam sumber-sumber ini sehubungan dengan epilepsi. Faktanya, gejala yang ditunjukkan Muhammad telah membuat beberapa orang menyimpulkan bahwa dia menderita temporal lobe epilepsy atau TLE. Apa yang membuat ini agak menarik adalah bahwa salah satu pengaruh TLE adalah subjek yang menderitanya cenderung hiperseksual, persis seperti yang digambarkan hadis tentang Muhammad. Dikisahkan oleh Qatada, Anas bin Malik berkata, Nabi biasa mengunjungi semua istrinya secara bergiliran siang dan malam, dan mereka berjumlah 11. Kemudian saya bertanya kepada Anas, apakah Nabi memiliki kekuatan untuk itu? Anas menjawab, kami biasa mengatakan bahwa Nabi diberi kekuatan 30 orang laki-laki. Dan Said mengatakan atas otoritas Qatada bahwa Anas telah memberitahunya tentang 9 istrinya saja, bukan 11. Ini ada di Sahih Al-Bukhari, volume 1, buku 5, nomor 268. Dikisahkan Anas bin Malik, Nabi biasa melewati atau berhubungan seksual dengan semua istrinya dalam satu malam. Dan pada saat itu katanya dia memiliki 9 istri. Sahih Al-Bukhari, volume 7, buku 62, nomor 142. Dan beberapa hadis lain mengatakan bahwa Muhammad diberi kekuatan setara 40 orang laki-laki untuk berhubungan seksual. Bahkan Muhammad menjanjikan di jannah, laki-laki itu akan diberi kekuatan 100 kali lipat dalam berhubungan dengan bidadari-bidadari surga. Bahkan Muhammad melihat wanita lewat dan kemudian dia sangat terangsang. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami, Abdul Allah telah menceritakan kepada kami, Hisham bin Abu Abdullah ad-Dastuwai dari Abu Zubair dari Zabir bin Abdullah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang wanita lewat. Lalu beliau menemui Zainab menunaikan hajatnya atau berjima. Lantas beliau keluar menemui para sahabatnya dan berkata, sesungguhnya jika seorang wanita datang, dia datang sebagaimana setan. Jadi kalau wanita lewat, kata itu seperti setan lewat. Jika salah seorang dari kalian melihat seorang wanita yang menggugah hasratnya, maka datangilah istrinya. Karena apa yang dia punyai sama seperti yang dipunyai istrinya. Hadis semakna diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Hadis Jabir merupakan hadis Hasan Garib. Hisham ad-Dastuwai adalah Hisham bin Sambar. Hadis Jami At-Tirmizi nomor 1078, kitab penyusuan. Tetapi apa kata Yesus di Matius 5 ayat 28? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Hadits atau tradisi yang berotoritas menceritakan bahwa Muhammad biasa pingsan setiap kali wahyu datang kepadanya. Dikatakan bahwa dia biasa bertindak seperti pemabuk. Lihat Al-Sirah Al-Nabawiyah oleh Ibn Hisham, bab tentang bagaimana wahyu datang. Dalam bukunya, Al-Quran Al-Majid, Darwasa mengklaim bahwa Muhammad dibawa keluar dari dunia ini. Abu Hurairah mengatakan bahwa setiap kali Muhammad menerima wahyu, dia diliputi dengan gemetaran. Catatan lain mengatakan dia menjadi tertekan, berbusa di mulutnya, dan menutup matanya. Kadang-kadang dia mendengus seperti unta muda. Ahmad bin Hambal, volume 1, halaman 34, 464, volume 6, halaman 163. The True Guidance, bagian 4. An Introduction to Quranic Studies, Light of Life, PO Box A 9503 Village, Austria, halaman 9. Di dalam tradisi dinyatakan bahwa dia berkata, saya takut jika saya menjadi seorang penyihir atau dukun atau peramal. Jangan sampai seseorang menyatakan saya sebagai pengikut jin. Dan di dalam hadis lainnya,
Dikatakan, saya takut jika tidak akan ada kegilaan atau dirasuki setan di dalam diriku. Setelah dia menggigil dan menutup matanya, kemudian biasa diikuti pingsan. Wajahnya akan berbusa dan dia akan mendengkur seperti unta muda. Abu Hurairah berkata, adapun Rasulullah ketika ilham turun kepadanya, tidak ada yang bisa membuat tatapannya berubah sampai ilham itu berakhir. Dalam tradisi disebutkan bahwa dia terganggu dan mulutnya akan berbusa, dan dia menutup matanya dan barangkali meraung seperti dengkuran unta muda. Umar Ibnul Khattab berkata, ketika inspirasi turun dari Rasulullah, di dekat wajahnya biasa dia mendengar suara lebah yang berdengung. C.J. Thunder, The Mizan ul-Haq atau The Balance of Truth, halaman 345-346. Muhammad berkeringat sangat banyak. Ini ada di Sahih Al-Bukhari, volume 1, buku 1, nomor 2. Mukanya juga akan menjadi merah dan bernafas dengan berat. Sahih Al-Bukhari, volume 6, buku 61, nomor 508. Umar bin Khattab mendapatkan wahyu dan Allah menurunkan wahyu tepat seperti kata Umar. Telah menceritakan kepada kami, Uqbah bin Mukram al-Ami telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir, dia berkata, Juwairiyah bin Asma telah mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, dia berkata, Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 3 hal, yaitu tentang makam Ibrahim, maksudnya kiblat, tentang peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar. Hadis Sahih Muslim nomor 4412, Kitab Keutamaan Sahabat. Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya bin Sa'id dari Humaid dari Anas, dia berkata, Umar bin Khattab pernah mengatakan demikian, aku telah menepati Robku dalam 3 hal, atau Robku telah menyetujuiku dalam 3 hal. Aku berkata, wahai Rasulullah, seandainya engkau menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat salat, maksudnya arah kiblat. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya yang menemuimu adalah orang-orang yang baik dan yang jahat. Seandainya engkau perintahkan kepada para umul mukminin supaya memakai hijab, maka turunlah ayat hijab. Dan suatu ketika aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersalahkan sebagian istri-istrinya. Ini dalam kasus Maria Koptik. Jadi Hafsah dan Aisyah bersatu untuk mengolok-olok Muhammad, ya. Maka aku pun mengunjungi mereka dan berkata, berhentilah kalian dari berbuat masalah dengan Nabi, atau boleh jadi Allah akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kalian. Ketika aku menemui salah seorang istrinya, dia berkata kepadaku, wahai Umar, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih berhak menasihati istri-istrinya daripada kamu? Lalu turunlah ayat, boleh jadi jika ia ceraikan kamu, Tuhannya akan memberinya ganti istri-istri yang lebih baik daripada kamu, perempuan yang berserah diri, yang janda dan yang perawan. Ini Quran surah At-Tahrim ayat 5 yang tadi sudah kita baca, ya. Dan Ibnu Abu Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Ayub, telah menceritakan kepadaku Humaid, aku mendengar Anas dari Umar, hal yang sama diceritakan, kadang-kadang dalam 3 atau 5 hal. Jadi banyak sekali ayat-ayat Quran yang diturunkan sesuai dengan perkataan Umar bin Khattab. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4123, Kitab Tafsir Al-Quran. Kita baca hadis lainnya. Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami, Alaits berkata, telah menceritakan kepadaku Ukail dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa jika istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin buang hajat, mereka keluar pada waktu malam menuju tempat buang hajat yang berupa tanah yang lapang dan terbuka. Umar pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hijabilah istri-istri Tuan. Namun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya. Lalu pada suatu malam, waktu Isya, Saudah binti Sam'ah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluar untuk buang hajat. Dan Saudah adalah seorang wanita yang berpostur tinggi. Umar lalu berseru kepadanya, sungguh kami telah mengenalmu, wahai Saudah. Umar mengucapkan demikian karena sangat antusias agar ayat hijab diturunkan. Maka Allah kemudian menurunkan ayat hijab. Telah menceritakan kepada kami, Zakaria berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usama dari Hisham bin Urwah dari bapaknya, dari Aisyah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau
berkata, Allah telah mengizinkan kalian, istri-istri Nabi, keluar untuk menunaikan hajat kalian atau buang hajat. Isyam berkata, yakni buang air besar. Jadi penuh wahyu dari Tuhan untuk mengatakan bahwa kamu boleh buang hajat ya. Anda bisa baca ini di hadis Sahih Al-Bukhari nomor 143, Kitab Wudhu, keluarnya wanita ke tempat buang hajat. Telah menceritakan kepada kami, Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Humaid dari Anas, dia berkata, Umar bin Khattab pernah mengatakan, ya Rasulullah, di antara yang menemui engkau ada yang baik, ada juga yang jahat. Maka alangkah baiknya sekiranya engkau menyuruh para ummul mukminin memakai hijab. Maka Allah pun menurunkan ayat hijab. Ini ada di Sahih Al-Bukhari 4416, Kitab Tafsir Al-Quran. Telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Utsman ad-Dimashqi berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim berkata, telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari Jabir, bahwasanya dia berkata, ketika Rasulullah SAW selesai tawaf di Ka'bah, beliau mendatangi makam Ibrahim. Kemudian Umar mengatakan, wahai Rasulullah, ini adalah makam bapak kita Ibrahim yang Allah telah berfirman, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Al-Walid berkata, aku berkata kepada Malik, dan jadikanlah. Apakah demikian ia membacanya? Ia menjawab, iya. Jadi kemudian arah kiblat sholat dirubah dari Yerusalem kepada Mekah, ya, atau makam Ibrahim yang mereka percayai, ya. Ini ada di hadis Sunan Ibnu Majah nomor 2951, Kitab Manasik, hadis Sunan Ibnu Majah nomor 998, Kitab Mendirikan Sholat dan Sunnah yang ada di dalamnya. Telah menceritakan kepada kami Abdul bin Humaid, telah menceritakan kepada kami Al-Hajjaj bin Minhal, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah dari Humaid dari Anas, bahwa Umar bin Al-Khattab berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya jika kita salat di belakang makam. Kemudian turunlah ayat, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat salat. Quran Surah Al-Baqarah 125. Abu Isa berkata, hadis ini Hasan Sahih. Hal ini tercatat di dalam hadis Jami' at-Tirmizi nomor 2884, Kitab Tafsir Al-Quran. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Aun berkata, telah menceritakan kepada kami Hushaim dari Humaid dari Anas bin Malik berkata, Umar bin Al-Khattab, aku memiliki pemikiran yang aku ingin jika itu dikabulkan oleh Robku dalam 3 persoalan. Maka aku sampaikan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, seandainya makam Ibrahim kita jadikan sebagai tempat sholat, lalu turunlah ayat, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Quran Surah Al-Baqarah 125. Yang kedua, tentang hijab. Aku lalu berkata, wahai Rasulullah, seandainya Tuhan perintahkan istri-istri Tuhan untuk berhijab, karena yang berkomunikasi dengan mereka ada orang yang soleh, dan ada juga yang fajir atau suka bermaksiat, maka turunlah ayat hijab. Dan yang ketiga, saat istri-istri beliau cemburu kepada beliau, sehingga banyak yang membangkang. Ini kasus Maria Koptik, ya. Jadi ketika Muhammad ketangkap basah tidur dengan Maria Koptik, kemudian Hafsah marah, Muhammad bersumpah dia tidak akan lagi tidur dengan Maria Koptik ini, tapi kemudian dia membatalkan sumpahnya, dan Hafsah dan Aisyah bersepakat membangkang, ya, terhadap Nabi pada waktu itu. Kemudian kata Umar bin Khattab, aku katakan kepada mereka, semoga bila beliau menceraikan kalian, Robnya akan menggantinya dengan istri-istri yang lebih baik dari kalian. Maka turunlah ayat tentang masalah ini, yang tadi ada di surat At-Tahrim ayat kelima, ya. Kemudian Abu Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayub berkata, telah menceritakan kepadaku Humaid, ia berkata, aku mendengar Anas berkata seperti hadis ini. Ini ada di hadis Al-Bukhari nomor 387, Kitab Salat. Ada kejadian lain yang tercatat di mana nasihat Umar atau pendapat Umar sekali lagi segera menjadi wahyu Allah yang sama persis dengan nasihat atau kata-kata yang telah dia berikan. Umar mencatat dengan etikat baik yang sempurna bagaimana ketika Nabi pergi untuk berdoa bagi orang munafik yang telah meninggal, Abdullah ibn Ubay, dia memprotes Nabi karena memberikan penghormatan seperti itu kepada musuhnya. Bukan tanpa keheranan pada keberaniannya sendiri dalam mengkritik perilaku utusan Allah itu. Namun tak lama setelah itu, Nabi Muhammad mengeluarkan wahyu. Janganlah kamu berdoa untuk salah satu dari mereka yang meninggal dalam kurung orang munafik, dan jangan pula kamu berdiri di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Quran Surah At-Taubah, Surah 9 ayat 84.
Bagi Umar, kebetulan itu nampaknya tidak menunjukkan kecurigaan. Bagi kita, wahyu itu tampaknya tidak lebih dari adopsi formal dari saran Umar, yang seharusnya direpresentasikan oleh Nabi untuk opini publik. Ini diambil dari Margoliouth, Muhammad and the Rise of Islam, halaman 218. Semua kejadian-kejadian ini sangat mendukung pendapat bahwa teks Al-Quran dalam banyak hal merupakan ekspresi pikiran Muhammad daripada kata-kata yang didiktekan Allah. Kedua, pengalaman Muhammad dan konsep kenabiannya sendiri sangat paralel dalam kasus Nabi Mani, yaitu nabi palsu yang terkenal pada suatu waktu dan memperoleh begitu banyak pengaruh di Persia. Tisdale, The Original Sources of the Quran, halaman 184. Mani telah mengklaim bahwa dia adalah nabi terakhir dalam suksesi utusan Allah atau utusan dari Tuhan. Sehingga di dalam sumber-sumber Arab tercatat bahwa para pengikutnya memanggilnya penutup para nabi. Karena itu, Nabi Mani telah mengeluarkan kitab sucinya sendiri dan telah menetapkan hukum baru untuk komunitasnya. Inilah yang dilakukan oleh Muhammad. Jeffrey, The Quran as Scripture, halaman 79. Mani juga percaya bahwa seseorang yang disalibkan oleh orang-orang Yahudi menggantikan Yesus yang juga merupakan ajaran Al-Quran. Quran surah 4 ayat 157. Dia juga mengklaim sebagai penghibur atau Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Klaim yang dibuat secara universal oleh umat Islam saat ini atas nama Muhammad sesuai dengan klaim Al-Quran bahwa kedatangan Muhammad telah diprediksi oleh Yesus. Quran surah 7 ayat 157, Quran surah 61 ayat 6. Jadi kita melihat kesamaan Nabi Mani dengan Muhammad. Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarah mendapat wahyu seperti Muhammad. Abdullah ibn Sarah adalah salah seorang juru tulis Muhammad yang kemudian murtad dari Islam dan Muhammad menyuruh untuk membunuhnya. Hal ini berkaitan dengan Quran surah 6 Al-An'am ayat 93. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Jadi ayat ini, latar belakangnya atau asbabul nuzulnya adalah mengenai Abdullah ibn Sarah, salah satu juru tulis Muhammad. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran surah 6 ayat 93 tadi turun berkaitan dengan Abdullah ibn Sarah. Dikatakan seperti ini ceritanya. Ketika saya itu telah diwahyukan, ketika tidak ada yang diwahyukan kepadanya, ini mengacu pada Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarah yang biasa menulis untuk Rasulullah. Pada waktu Rasulullah mendiktekan Quran surah Al-Mu'minun, Quran surah 23 ayat 12 yang mengatakan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, dari tanah. Waktu wahyu ini diturunkan, dan ketika Muhammad membacakannya dan mencapai ayat yang mengatakan, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Quran surah 23 ayat 14. Kemudian Abdullah ibn Sarah ini nyeletuk. Dia berkata, Maha suci Allah, pencipta yang paling baik dari semua pencipta. Dengan takjub melihat detail ciptaan manusia. Kemudian Nabi Muhammad berkata, tuliskan hal itu, karena dengan demikian telah diwahyukan. Kemudian Abdullah ragu-ragu dan berkata, tapi itu kata-kataku. Dan Muhammad berkata, hal yang sama diwahyukan juga kepada aku, jadi tulislah demikian. Maka Ibn Sarah berkata, jika Muhammad benar, maka saya menerima wahyu sebanyak dia. Dan jika dia pembohong, apa yang saya katakan adalah baik seperti apa yang dia katakan. Jadi begitu banyak kata-kata atau ayat-ayat di dalam Quran yang diubah sesuai dengan kata-kata Ibn Sarah ini, maka akhirnya Ibn Sarah ini murtad. Dan dia mengatakan, kalau Muhammad mendapat wahyu, berarti aku juga dong mendapat wahyu, karena itu kata-kataku katanya. Kemudian Ibn Sarah ini melarikan diri, ya, dia berlindung kepada Utsman ibn Affan, yaitu khalifah, salah satu khalifah Muslim, ya, karena ini adalah saudara sepersusuannya. Jadi Muhammad tidak dapat membunuhnya karena dilindungi oleh Utsman bin Affan.
Ya, padahal Muhammad ketika menaklukkan Mekah, Abdullah ibn Sarah merupakan salah satu orang yang disuruh Muhammad untuk dibunuh. Muhammad menerima wahyu ketika ada di dalam gaun Aisyah. Cerita mengenai Muhammad menerima wahyu di dalam gaun atau pakaian Aisyah ini ada banyak sekali di dalam hadis-hadis. Anda bisa cari dan baca sendiri kisahnya. Bagaimana Muhammad menerima wahyu di dalam pakaian Aisyah? Saya akan membaca dari Ulangan 22 ayat 5. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Tapi kalau kita baca dari Miskat Al-Masabih volume 2, buku 26 Fitan, bab 38 tentang sifat baik istri Nabi, kita akan membaca kisahnya sebagai berikut. Dia mengatakan bahwa orang-orang itu biasanya memilih hari Aisyah. Jadi ketika Muhammad berada di rumah Aisyah, orang-orang biasa mengirimkan hadiah-hadiah ke sana karena mereka tahu Aisyah ini adalah istri kesayangan Muhammad. Dengan tujuan untuk menyenangkan utusan Allah. Dia mengatakan bahwa istri utusan Allah itu terbagi dua pihak. Satu termasuk Aisyah, Hafsah, Safiyah, dan Saudah, dan yang lainnya termasuk Ummu Salamah dan istri-istri utusan Allah lainnya. Jadi ada pihak Partai Demokrat dan Partai Republik nih ya, dua partai ya, ceritanya begitu ya. Nah, pihak Ummu Salamah itu berbicara kepadanya dan menyuruh Ummu Salamah untuk meminta kepada utusan Allah untuk mengatakan kepada orang-orang ini, jika ada orang yang ingin mengirimkan hadiah kepada utusan Allah, biarkan dia memberikannya kepadanya dimanapun dia berada. Kemudian Ummu Salamah melakukannya sampai 3 kali tidak dijawab. Ya, kemudian di kali terakhir Muhammad menjawabnya dan berkata, jangan ganggu saya lagi tentang Aisyah, karena inspirasi atau wahyu tidak datang kepada saya ketika saya berada di pakaian wanita manapun kecuali Aisyah. Kemudian karena nggak mempan dengan Ummu Salamah, ya, mereka kemudian memanggil Fatimah dan mengirimnya kepada utusan Allah. Dan Fatimah berbicara kepada Muhammad. Tetapi Muhammad mengatakan demikian, apakah kamu tidak menyukai atau mencintai apa yang saya sukai? Fatimah berkata, tentu saja. Jadi Muhammad mengatakan kalau begitu cintai wanita ini, maksudnya Aisyah. Dan ini ada banyak sekali kisah seperti ini di Sahih Bukhari dan Muslim. Terjemahan bahasa Inggris dengan catatan penjelasan oleh Dr. James Robson. Ya, dan Muhammad Ashraf, publisher, bookseller, dan exporters. Lahore, Pakistan, reprint 1990, halaman 1361. Kisah yang sama kita dapat membacanya dari Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 2442, bab 54, kitab hadiah dan keunggulan. Orang yang memberi hadiah bertujuan untuk meminta waktu saat Muhammad bersama salah satu istrinya daripada yang lain. Jadi diriwayatkan dari Aisyah bahwa istri-istri Muhammad itu terbagi menjadi dua pihak atau dua golongan. Yang satu berisi Aisyah, Hafsah, Safiyah, dan Saudah, ini saling berkolaborasi gitu ya, membentuk satu partai tersendiri, dan pihak lainnya ini berisi Ummu Salamah, dipimpin oleh Ummu Salamah dan istri-istri Rasulullah lainnya. Dan kaum muslim itu mengetahui cintanya Rasulullah kepada Aisyah. Jadi ketika salah satu dari mereka memiliki hadiah yang ingin dia berikan kepada Rasulullah, dia akan menundanya sampai Rasulullah berada di rumahnya Aisyah. Kemudian orang yang membawa hadiah itu akan mengirimkannya ketika Rasulullah berada di rumah Aisyah. Dan pihak Ummu Salamah, para istri-istrinya, itu berbicara mengenai hal ini dan meminta Ummu Salamah untuk berkata-kata kepada Nabi. Katakan kepada utusan Allah untuk berbicara kepada orang-orang dan mengatakan seperti ini. Siapapun yang ingin memberikan hadiah kepada Rasulullah harus memberikannya kepadanya di rumah istri manapun dia berada. Ya, jadi jangan pilih-pilih, maksudnya ya, kami kan juga mau gitu ya. Nah, Ummu Salamah kemudian berbicara kepada Muhammad tentang hal ini. Tetapi Muhammad tidak berkata apa-apa. Ya, kemudian istri-istrinya bertanya lagi nih, ngomong apa nih Muhammad? Kemudian Ummu Salamah berkata, dia nggak mengatakan apa-apa kepada saya. Ya, mereka berkata, tanyakan lagi, ya, sampai 3 kali. Ya, akhirnya Ummu Salamah bertanya terus, meminta kepada Muhammad. Ya, nah kali terakhir tadi Muhammad mengatakan jangan ganggu saya lagi karena wahyu tidak datang di dalam pakaian wanita manapun kecuali di dalam gaun Aisyah. Ya, kemudian Ummu Salamah berkata, saya bertobat kepada Allah dari menyakitimu ya Rasulullah. Ya, nah kemudian mereka mengutus Fatimah. Ya, untuk mengatakan hal yang sama. Fatimah berkata kepada Muhammad, istri-istrimu meminta keadilanmu demi Allah tentang putri Abu Bakar. Fatimah berbicara kepadanya dan Muhammad berkata, wahai putriku, apakah kamu tidak mencintai apa yang aku cintai? Fatimah berkata, iya, memang. Kemudian dia kembali kepada mereka dan memberitahu mereka tentang hal ini. Kemudian masih nggak puas nih, mereka mengirim Zainab binti Jas,
Ya, jadi dikirimlah yang paling sangar ya, Zainab ya. Nah, istri-istrimu meminta keadilanmu tentang putri Ibn Abi Kuhafa katanya ya, Zainab sekarang yang ngomong. Kemudian Zainab ini meninggikan suaranya dan sampai dia menoleh kepada Aisyah yang sedang duduk dan melecehkannya sampai utusan Allah melihat Aisyah untuk melihat apakah dia akan berbicara. Ya, jadi dia membiarkan istri-istrinya bertengkar mengenai hal ini. Kemudian Aisyah nggak mau kalah nih ya. Aisyah berbicara untuk menjawab kembali Zainab sampai dia membungkam Zainab. Kemudian Nabi memandang Aisyah dan berkata, wow, dia memang putri Abu Bakar katanya ya. Anda bisa baca ini di dalam Aisyah Buli terjemahannya. Ya, bagaimana kisah ini diceritakan Muhammad menerima wahyu di dalam gaun Aisyah. Muslim biasanya mengklaim Muhammad melihat Allah di dalam Isra Miraj. Nanti kita lihat ternyata Isra Miraj merupakan mimpi daripada Muhammad. Jadi kalau kemarin kita belajar Lailatul Qadar yang merupakan turunnya Al-Quran itu merupakan mimpi. Jadi nuzulul Quran itu nggak pernah ada, itu cuma mimpi. Ya. Kemudian hari ini kita belajar wahyu pertama yang diterima Muhammad di Gua Hira itu dalam keadaan tertidur, dia lagi mimpi. Ya, jadi malaikat yang mendatangi kita nggak tahu, bahkan dia nggak yakin siapa ini makhluk yang mendatangi dia di Gua Hira. Nanti kita akan membahas khusus mengenai Isra Miraj yang ternyata juga merupakan mimpi. Nah, sekarang kita lihat Muhammad tidak pernah melihat Allah sesuai dengan klaim yang keluar dari mulut Muhammad, yaitu Quran surah 40 ayat 51 bahwa tidak layak bagi Allah untuk berbicara secara langsung kepada manusia kecuali dari balik hijab atau dengan perantaraan malaikat. Nah, sekarang kita lihat diriwayatkan atas otoritas Masruq bahwa dia berkata, saya sedang beristirahat di rumah Aisyah ketika Aisyah mengatakan, wahai Abu Aisyah, atau kunya dari Masruq, ada 3 hal dan dia menegaskan kebohongan terbesar yang dibuat terhadap Allah. Saya bertanya apa saja itu. Kemudian Aisyah mengatakan, dia yang mengira bahwa Muhammad melihat Rabbnya atau Tuhannya. Itu mengarang kebohongan terbesar terhadap Allah. Kemudian saya yang sedang berbaring, tapi kemudian duduk dan berkata, ibu orang-orang beriman, tunggu sebentar dan jangan terburu-buru katanya. Bukankah Allah yang maha perkasa lagi maha agung berfirman, dan sesungguhnya dia telah melihatnya di cakrawala yang terang. Ini Quran surah At-Takwir, surah 81 ayat 23. Dan dia melihatnya turun pada waktu yang lain. Ini Quran surah An-Najm, surah 53 ayat 13. Jadi mereka mengira bahwa ayat-ayat ini berbicara mengenai Allah, padahal ketika Muhammad melihat Rabb atau Tuhannya, yang dilihat itu makhluk yang selalu menurunkan wahyu, yaitu Jibril, yang diaku-aku sebagai Jibril. Muhammad menerima wahyu dari setan yang menyamar menjadi Jibril, yang disebut si setan putih atau Al-Abiyad. Ibn Sa'ad menulis sehubungan dengan insiden ini sebagai berikut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati mereka, suku pagan Quraisy pada waktu itu, penyembah berhala. Mereka juga datang mendekati Muhammad. Suatu ketika, pada suatu hari ketika Muhammad duduk di tengah-tengah majelis atau kumpulan mereka di dekat Ka'bah, Muhammad melafalkan surah An-Najm, surah 53. Dia membaca demi bintang ketika terbenam. Dan ketika Muhammad sampai pada ayat, apakah kamu memikirkan Al-Uzza dan Manat dan ketiga dan lainnya? Setan membuatnya mengulangi 2 frase atau 2 ayat ini. Berhala-berhala ini tinggi atau ini adalah garanik yang terpuji. Dan syafaat mereka diharapkan. Jadi Muhammad memuji-muji sesembahan orang suku pagan Quraisy ini. Rasulullah katanya mengulangi ayat ini dan dia melanjutkan membaca seluruh surah sampai selesai. Kemudian Muhammad sujud kepada Ka'bah, di mana pada waktu itu masih banyak berhala-berhala di situ. Dan orang-orang pagan penyembah berhala suku Quraisy ini juga jatuh sujud bersama dengan Muhammad. Al-Walid ibn Al-Mughirah yang sudah tua dan tidak bisa sujud, dia mengambil segenggam debu di dahinya, sujud di atasnya. Tapi dikatakan juga Abu Huyayyah Sa'id bin Awas yang sudah tua mengambil debu dan sujud di atasnya. Beberapa orang mengatakan itu adalah Al-Walid yang mengambil debu, yang lain mengatakan itu adalah Abu Huyayyah. Sementara yang lain berkata keduanya melakukannya. Tapi yang terpenting dari insiden ini adalah Muhammad dan suku pagan Quraisy itu menyembah hal yang sama pada waktu itu. Dan kemudian ayat ini katanya merupakan ayat yang dilemparkan oleh setan. Orang-orang pagan suku Quraisy ini senang dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena apa yang telah diucapkannya. Jadi mereka senang karena Muhammad memuji-muji dewa-dewa mereka.
Kemudian mereka menjawab, kami mengetahui bahwa Allah menghidupkan dan mematikan, Dia menciptakan dan memberi kita ketentuan. Tetapi dewa-dewa kita akan menjadi perantara dengannya. Dan dalam apa yang telah kamu tetapkan kepada mereka, kami bersamamu. Kata-kata ini menusuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dikatakan dia sedang duduk-duduk di rumahnya ketika hari sudah malam, katanya Jibril datang kepadanya dan merevisi ayat ini. Kemudian Jibril berkata, apakah saya membawa dua kalimat ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, saya menganggap Allah apa yang tidak Dia katakan, lalu Allah menyatakan kepadanya. Dan sesungguhnya mereka berusaha keras untuk menipumu Muhammad dari apa yang kami telah memberimu wahyu, agar kamu mengada-adakan selain daripada itu terhadap kami, dan kemudian mereka akan menerimamu sebagai teman. Kisah ini ada di dalam biografi Muhammad oleh Al-Wahidi, Ibn Sa'd, Ibn Ishaq, dan Tafsir Al-Tabari, di mana setan melemparkan ayat-ayatnya ketika Muhammad melafalkan Quran Surah Al-Najm. Muhammad tidak bisa membedakan mana wahyu yang dari setan dan mana wahyu yang dari Tuhan. Hal ini sangat mencurigakan. Kemudian Muhammad mengatakan setan itu menyamar menjadi Jibril sebagai si putih atau Al-Abiyad.